Pukul 5 sore, matahari masih terik, tetapi gedung anatomi Universitas Kedokteran Sihua yang terletak di hutan bambu cukup sejuk. Di ruang kelas di lantai 2, guru anatomi Yu berdiri di podium, memegang tengkorak, sambil memberikan ceramah. Sebagian siswa mendengarkan dengan penuh perhatian, sebagian lagi tertidur, sebagian lagi bermain dengan ponsel mereka, tetapi sebagian besar sibuk mengutak-atik tulang di atas meja. Ini semua adalah tulang manusia asli, yang digunakan sebagai alat bantu pengajaran di kelas anatomi, mulai dari tulang jari hingga tengkorak. Tulang-tulang ini sangat menarik bagi siswa yang baru mulai belajar anatomi. Bel berbunyi, menandakan berakhirnya jam pelajaran. Yu berhenti mengajar dan menginstruksikan seorang siswa kurus berkulit gelap yang duduk di barisan depan, Zhao Chen, simpan bahan ajarnya. Jangan lupa periksa nomornya. Baik. Zhao Chen meletakkan buku pelajarannya, berdiri untuk mengambil tulang-tulang itu, dan mengingatkan teman-teman sekelasnya, kalau sudah pulang, tolong taruh tulang-tulang itu di meja kalian dan jangan dibawa. Ia lalu berkata kepada teman sekamarnya, Wang Rongfeng, kakak kedua, bisakah kau membawakanku makanan? Seperti biasa, kartu makanku ada di laci. Terima kasih. Dimengerti? Jawab Wang Rongfeng. Zhao Chen berasal dari daerah pegunungan terpencil dan keluarganya miskin. Setelah gurunya mengetahui hal ini, ia membantunya mendapatkan pekerjaan sebagai asisten umum di gedung anatomi. Meskipun penghasilannya tidak banyak, ia berhasil menutupi biaya hidup bulanannya dengan berhemat. Ini adalah kelas terakhir sore itu. Setelah merapikan tulang-tulang, Zhao Chen mulai membersihkan gedung anatomi. 3 asisten lainnya juga datang, tetapi mereka tidak ikut bekerja. Mereka malah berkumpul, makan biji bunga matahari, dan mengobrol. Berbeda dengan Zhao Chen, ketiga orang ini datang ke gedung anatomi sebagai asisten bukan karena gaji yang sedikit, melainkan untuk mendapatkan gengsi agar bisa bergabung dengan OSIS. Mereka tidak hanya memandang rendah Zhao Chen, tetapi juga menindasnya di setiap kesempatan. Seringkali menyerahkan tugas kepadanya sementara mereka sendiri bersenang-senang. Terdengar langkah kaki, dan seorang guru berjalan mendekat. Ketiga asisten yang malas itu sudah berpura-pura bekerja keras begitu mendengar suara langkah kaki, dan berhasil mengelabui situasi. Sang guru melirik mereka berempat dan memberi instruksi. Jenazah akan diantar malam ini. Kalian berempat akan bertanggung jawab untuk menerimanya. Kenapa malam hari? Tidak bisakah diantar siang hari? Tanya asisten Wang Lei. Guru itu menjawab, mayatnya ada di kota lain. Kabarnya itu jenazah seorang tunawisma yang tak terlacak. Pihak sekolah baru saja menerima pemberitahuan dan mengutus seseorang untuk mengambilnya. Dengan adanya pertukaran informasi ini, wajar saja kalau jenazahnya baru akan diantar malam ini. Begitu. Wang Lei mengangguk, lalu bersama kedua asistennya, Yao Peng dan San Ke, berkata serempak, serahkan saja pada kami jamin kami akan menanganinya dengan sempurna. Guru itu pergi dengan puas, memuji mereka bertiga sebelum pergi. Setelah mengantar guru itu pergi, ketiganya berbalik dan mengelilingi Zhao Chen, sambil berkata dengan nada memerintah, urusan ini dipercayakan kepadamu. Kamu harus menanganinya dengan baik, atau jangan salahkan kami karena berurusan denganmu. Zhao Chen mengerutkan kening dan berkata, apa yang baru saja dikatakan guru adalah bahwa kita berempat harus pergi bersama. San Ke menyela dengan keras, memberimu pekerjaan itu adalah bantuan, dan kau berani menawar dengan kami? Apa kau punya hak? Setelah mengatakan itu, ketiganya berbalik dan pergi, sama sekali mengabaikan Zhao Chen. Mereka tahu bahwa Zhao Chen menghargai pekerjaan ini dan akan menyelesaikan tugas itu sesulit atau melelahkan apapun. Sekitar pukul 8 malam, jenazah dibawa ke gedung otopsi. Dengan bantuan sopir, Zhao Chen membawa jenazah ke ruang otopsi, mendaftarkannya, lalu membuka tutup di atas tangki formalin. Bau menyengat yang kuat tercium dari tangki, membuat Zhao Chen kesulitan bernapas, meskipun ia mengenakan masker. Beberapa mayat mengambang di kolam formalin, yang cukup meresahkan. Ini adalah kolam penyimpanan mayat. Setelah teori anatomi dipelajari dan siswa mulai berlatih, guru akan mengaitkan mayat-mayat tersebut keluar dari kolam dan membiarkan siswa membedahnya sendiri. Tepat ketika Zhao Chen hendak memasukkan jasad itu ke dalam tangki formalin, ia tiba-tiba melihat sebuah pola yang menyerupai tato di dada jasad tersebut. Sekilas, pola itu tampak seperti wajah manusia, tetapi tidak terlalu jelas karena tertutup debu. Kenapa orang ini punya tato wajah di dadanya? Apa dia saudara atau kekasih? Didorong rasa ingin tahu, Zhao Chen mengambil bola kapas, mencelupkannya ke dalam alkohol, dan membersihkan kotoran di dada mayat. Betapa terkejutnya ia ketika mendapati wajah di dada mayat itu tampak sangat familiar. Mulut Zhao Chen ternganga, wajahnya berubah tak percaya, dan dia berseru dengan suara gemetar, ini bukan aku? Wajah di dada mayat itu persis seperti wajahnya. Melihat wajahmu sendiri di dada mayat orang asing, apa yang lebih mengerikan dari itu? Zhao Chen merasakan bulu kuduknya berdiri. Tiba-tiba, ia merasakan nyeri tajam di tangannya, seolah tertusuk duri. Ia segera menarik tangannya,
Tetapi setetes darah masih merembes melalui lubang di sarung tangannya dan menetes ke wajah mayat yang terbaring di dadanya. Cahaya merah tua yang menyilaukan meledak dari dada mayat itu dan menembus langsung ke dahi Zhao Chen. Zhao Chen berteriak kesakitan, merasa seolah-olah ada sesuatu yang dimasukkan ke kepalanya, menyebabkan rasa sakit berdenyut yang tak tertahankan. Segera setelah itu, cahaya merah darah menyebar dari titik akupuntur Bai Hui di atas kepala Zhao Chen ke seluruh tubuhnya, terus-menerus menstimulasi meridian dan titik akupunturnya, membuatnya merasa seolah-olah terus-menerus disetrum. Sakitnya tak terlukiskan. Situasi ini berlangsung beberapa menit hingga noda darah menghilang. Wajah di dada mayat juga menghilang. Zhao Chen terengah-engah, tubuhnya basah kuyup oleh keringat. Seiring rasa sakit yang menyiksa mereda, ia merasakan kenyamanan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Dan kekuatan yang luar biasa tampaknya telah pulih dalam tubuhnya yang telah melemah akibat kekurangan gizi. Dia juga menemukan benih aneh telah muncul di dalam kepalanya. Benih itu memancarkan cahaya redup, dan itu akan muncul selama ia menahan napas dan berkonsentrasi. Apa ini? Zhao Chen dipenuhi dengan keheranan. Tiba-tiba, benih itu menembus cangkangnya dan menumbuhkan tunas muda, berkilauan dengan cahaya hijau zamrud yang menyilaukan Zhao Chen. Ia merasa seolah-olah ada informasi yang membanjiri pikirannya. Dari informasi ini, ia mengetahui asal-usul benih tersebut. Ini adalah benih warisan. Mayat di hadapan kita bukanlah seorang gelandangan, melainkan seorang makhluk agung di dunia kultivasi. Generasi Raja Penyihir yang menyelamatkan dunia atas nama Langit Wu Peng. Wu Peng memasuki Dao melalui seni bela diri dan membuktikan Dao-nya melalui pengobatan, mencapai tingkat terkuat di dunia kultivasi. Namun, ia tidak puas dengan ini dan malah berusaha mencapai alam seorang bijak. Sayangnya, jalan menuju kesucian sangatlah berbahaya. Dan meskipun kekuatan Wu Peng luar biasa, ia gagal dan menjadi korban kesengsaraan surgawi yang tak berkesudahan. Di ranjang kematiannya, ia mengubah seluruh pengetahuan hidupnya menjadi benih warisan, yang ia sembunyikan di dalam klonnya. Ia dengan paksa merobek kekosongan, memungkinkan klon tersebut lolos dari kehancuran kesengsaraan surgawi dengan benih warisan tersebut. Akibatnya, klon tersebut secara tidak sengaja terdampar di bumi dan ditemui oleh Zhao Chen. Dunia kultivasi, bertindak atas nama surga untuk menyelamatkan dunia, gagal mencapai kesucian. Wajah Zhao Chen dipenuhi dengan keterkejutan. Apakah para kultivator benar-benar ada di dunia ini? Dan bagaimana seseorang bisa menerima warisan mereka? Apa aku sedang bermimpi? Zhao Chen mencubit lengannya kuat-kuat, dan rasanya sakit sekali. Sepertinya dia tidak sedang bermimpi. Setelah sekian lama terguncang, Zhao Chen akhirnya menerima kenyataan. Kemudian, sebuah pertanyaan baru muncul di benaknya. Bagaimana kita bisa mendapatkan pengetahuan yang ditinggalkan Wu Peng dari benih warisan? Saat pikiran itu muncul, tunas yang mempesona bagaikan zamrud pada benih itu sekali lagi meledak dengan cahaya hijau yang berkilauan, berubah menjadi selembar tulisan yang melayang di depan mata Zhao Chen. Kaligrafinya kuat dan bertenaga, penuh keindahan artistik dan pesona filosofis. Teksnya dimulai seperti ini: dukun, yang menghubungkan langit dan bumi, memerintah semua makhluk hidup di sebelah kiri dan dewa, setan, serta hantu di sebelah kanan, adalah guru semua aliran dan leluhur semua metode. Penyembuh, yang bertindak atas nama surga, menyembuhkan manusia, hantu, setan, dan dewa. Dukun dan penyembuh adalah perwakilan dari jalan surga dan makhluk tertinggi di dunia. Namun, mencapai jalan dukun dan penyembuh itu sulit dan berat. Hanya mereka yang memiliki ketekunan dan kebijaksanaan tinggi yang dapat berhasil. Wah, apakah obat sihir benar-benar sekuat itu? Zhao Chen gembira. Tetapi ia juga mengerti bahwa untuk mencapai tingkat yang dijelaskan dalam teks, ia mungkin harus menguasai ilmu sihir dan pengobatan hingga tingkat tertinggi. Baginya saat ini, hal itu masih terlalu jauh. Setelah melihat sekilas pada lembar informasi, Zhao Chen menemukan bahwa ada 3 kategori utama teknik kultivasi, pengobatan, dan pengetahuan lain-lain. Pada bagian teknik kultivasi, ada serangkaian latihan panduan yang disebut 4 teknik suci, yang dapat melembutkan tubuh dan memperkuat otot serta tulang. Bagian tentang pengobatan terutama mencatat isi teoretis dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Bagian ini merupakan inti dari penelitian Wu Peng selama ribuan tahun, yang menggabungkan pemahaman Wu Peng tentang Yin dan Yang, 5 elemen, dan jalan surga. Buku ini ditulis dengan bahasa yang sederhana, sehingga mudah dipelajari. Zhao Chen yakin bahwa selama dia benar-benar dapat memahami isi ini, keterampilan medisnya pasti akan menjadi yang terbaik. Selain itu, ada catatan medis dan beberapa resep. Di bawah studi lain-lain, terdapat bagian yang berisi pengetahuan lain yang dimiliki Wu Peng, seperti musik, catur, kaligrafi, melukis, trik sulap, dan ventriloquy. Dibandingkan dengan 2 kategori sebelumnya, isinya sungguh luar biasa banyak. Menurut lembar informasi, 4 teknik suci merupakan teknik pengantar. Hanya setelah berhasil mengubah tendon dan otot seseorang serta melangkah ke ambang pemurnian tubuh seni bela diri, benih warisan akan memberikan teknik baru,
serta pengetahuan tentang hal-hal lain seperti jimat dan susunan sihir. Hal ini dilakukan untuk mencegah Zhao Chen gegabah menantang teknik yang belum dapat ia kendalikan, sehingga merusak tubuhnya dan menyebabkannya menderita penyimpangan qi. Hal yang sama berlaku untuk pengobatan. Tidak akan ada konten baru yang muncul sampai Zhao Chen benar-benar memahami teori dasarnya. Melakukan segala sesuatunya selangkah demi selangkah adalah cara yang tepat. Mengenai studi lain-lain, Wu Peng meyakini semuanya adalah hal-hal yang dapat menenangkan pikiran dan tubuh. Jadi ia tidak memberikan batasan apapun pada semuanya. Hebat! Mimpiku bisa jadi kenyataan. Setelah membaca isi lembar informasi itu, Zhao Chen menjadi sangat gembira. Di kampung halaman Zhao Chen, karena kemiskinan, orang-orang tidak mampu berobat ke rumah sakit biasa. Mereka mengumpulkan tanaman herbal di pegunungan untuk mengobati penyakit ringan. Sementara untuk penyakit berat, mereka hanya bisa menahannya dan menunggu ajal. Pada hari Zhao Chen menerima surat penerimaan universitasnya, orang-orang dari berbagai penjuru datang untuk memberi selamat kepadanya. Sungguh sebuah keistimewaan yang langka bagi sebuah desa di pegunungan untuk menghasilkan seorang mahasiswa. Melihat keluarga Zhao kesulitan membayar biaya kuliah, penduduk desa dengan murah hati menyumbang, ada yang menyumbang puluhan yuan, yang lain puluhan yuan, hingga mereka memiliki cukup uang untuk biaya kuliah Zhao Chen. Adegan ini sangat menyentuh hati Zhao Chen. Sebagai manusia, kita seharusnya bersyukur. Sejak saat itu, memperbaiki kondisi medis yang memprihatinkan di kampung halamannya menjadi impian Zhao Chen. Kini, setelah menerima warisan pengobatan perdukunan, peluang untuk mewujudkan impiannya semakin besar. Setelah menguasai metode pemanggilan benih warisan, Zhao Chen berlutut di depan mayat dan bersujud 3 kali. Wu Peng memberinya garis keturunan pengobatan penyihir, yang setara dengan mentornya, jadi dia harus diperlakukan dengan sangat hormat. Suatu pemandangan aneh terjadi. Sinar cahaya keemasan muncul dari mayat itu, menyebabkannya cepat hancur dan berubah menjadi awan debu ringan. Apa yang terjadi? Zhao Chen terkejut dan buru-buru mencari jawabannya di dalam benih warisan. Setelah beberapa saat, ia mengerti alasannya misi klon ini adalah menemukan kandidat yang cocok untuk mewarisi jubah dukun. Karena sekarang aku telah menerima warisan ini, misinya telah selesai, jadi klon ini telah menghilang. Zhao Chen segera menyadari masalah baru ini gawat. Semua mayat di gedung otopsi sudah tercatat. Sekarang 1 orang hilang. Kalau nanti jumlahnya tidak cocok, akan menimbulkan masalah besar. Kalau jumlah mayatnya sedikit, sekolah pasti akan menyelidikinya, dan kamu mungkin akan dikeluarkan. Satu-satunya solusi adalah mengubah catatannya. Para profesor di gedung anatomi tidak mungkin mengingat berapa banyak mayat yang dihancurkan setiap semester. Jika kita menambahkan angka pada catatan penghancuran dari tahun-tahun sebelumnya dan mengubah serangkaian data, kita mungkin bisa lolos dari masalah ini. Zhao Chen segera menyalakan komputernya dan mengubah datanya. Setelah mengoreksi data terakhir, ia menghela napas lega. Akhirnya selesai. Semoga ini lolos uji. Dia berdiri, menutup kolam formaldehida, mengemasi barang-barangnya, dan bersiap untuk pergi. Tepat saat itu, suara kerek aneh tiba-tiba terdengar dari luar. Sebuah kerangka putih mengerikan melayang melewati jendela dan tertawa terbahak-bahak 2 kali kepada Zhao Chen. Hantu! Zhao Chen terkejut, dan bulu kuduknya langsung berdiri. Terkejut, perasaan aneh muncul dalam dirinya. Hantu kerangka ini, mengapa kelihatannya begitu familiar? Lalu dia mendengar 3 suara yang dikenalnya. Meskipun ketiga suara itu sangat pelan, tubuh Zhao Chen telah dimurnikan oleh benih warisan, membuat pendengarannya jauh lebih tajam daripada sebelumnya. Ia tidak hanya mendengar percakapan mereka dengan jelas, tetapi juga mengenali bahwa mereka adalah 3 asisten lain di gedung anatomi. Mereka bertiga awalnya berencana makan malam dengan seorang gadis dari kampus seni di dekat situ malam itu. Namun, begitu melihat mereka, ia langsung mencari alasan dan pergi. Hal ini membuat mereka bertiga merasa kecewa sekaligus kesal, sehingga mereka kembali ke gedung anatomi untuk melampiaskan amarah mereka kepada Zhao Chen. Mereka bertiga berjongkok di koridor, diam-diam bersenang-senang. Si idiot Zhao Chen pasti ketakutan, sayang sekali aku tidak sempat melihat ekspresinya, kata Wang Lei dengan menyesal. Tidak apa-apa, ayo kita menakutinya lagi. Kali ini, alih-alih kerangka, kita pakai model anatomi manusia. Organ dalamnya semua terekspos, pasti akan membuat Zhao Chen ketakutan setengah mati. Saran Yao Peng sambil menyeringai licik. Ide bagus. San kesetuju. Aku akan merekam Zhao Chen yang ketakutan sampai mengompol dan mengunggahnya ke internet agar dia tidak punya muka untuk tetap bersekolah dan harus kembali ke desa pegunungannya yang miskin. Ketiganya semakin bersemangat saat berbicara, dan segera membungkuk untuk pergi ke ruang kelas sebelah untuk mengambil model anatomi manusia. Di dalam laboratorium bedah, Zhao Chenqi gemetar seluruh tubuhnya. Ia tak pernah menyangka mereka bertiga tak hanya akan melimpahkan semua pekerjaan kepadanya, tetapi mereka juga akan berpura-pura menjadi hantu untuk menakut-nakutinya. Kalau saja ia tidak cukup berani, ia pasti sudah ketakutan setengah mati. Dan ketiganya bahkan ingin mempermalukannya dan membuatnya meninggalkan sekolah dengan malu.
Kalau aku biarkan mereka bertiga berbuat sesuka hatinya, hidupku akan hancur. Aku akan memberi mereka pelajaran yang tak akan pernah mereka lupakan. Zhao Chen mengepalkan tinjunya. Bahkan patung tanah liat pun punya api di dalamnya. Apalagi seorang pemuda berdarah panas, berpura-pura jadi hantu. Ya? Baiklah, akan kutunjukkan bagaimana rasanya ditakuti hantu. Tanpa menyadari bahwa mereka telah terpapar, ketiganya kembali ke laboratorium pembedahan beberapa menit kemudian, sambil membawa model tersebut bersama mereka. Wang Lei berjongkok di tanah, mengendalikan model anatomi itu sehingga melayang melewati jendela, sambil mengeluarkan suara ratapan hantu. Yao Peng dan San kediam-diam mengintip dari bawah jendela dan menyalakan kamera ponsel mereka. Namun, mereka segera menyadari bahwa Zhao Chen tidak ada di laboratorium bedah. Di mana dia? Kemana dia pergi? Saat mereka sedang asyik bertanya-tanya apa yang sedang terjadi, terdengar suara gemerisik dari belakang mereka. Ketiganya menoleh dengan rasa ingin tahu dan melihat sebuah tengkorak di atas meja komputer. Malam, laboratorium otopsi, tengkorak, suara-suara aneh. Ketiganya langsung merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggung mereka. Mungkinkah tempat ini berhantu? Wajah San kememucat saat ia mengingat kembali legenda seputar gedung anatomi itu. Wang Lei memaksa dirinya untuk tetap tenang, jangan bicara omong kosong, tidak ada hantu di dunia ini. Begitu mereka selesai berbicara, tengkorak di meja komputer itu tiba-tiba hidup. Rongga matanya yang gelap dan kosong menatap lurus ke arah mereka, membuat mereka merinding seolah-olah telah jatuh ke dalam gua es. Ledakan. Dua nyala api berkelap-kelip di rongga mata tengkorak itu. Api itu dingin, menakutkan, dan berwarna biru putih yang tidak biasa. Saat api berkelap-kelip, mereka bertiga secara bersamaan memiliki ilusi yang sama ini bukan api, melainkan mata roh jahat. Mereka sedang diawasi oleh roh jahat. Aku mati dengan tidak adil, kalian bertiga harus menggantikanku. Suara yang mengerikan dan tak bernyawa terdengar di telinga ketiga orang itu, benar-benar membuat mereka ketakutan hingga pingsan. Ya ampun, benar-benar ada hantu. Ketiganya melempar model anatomi itu, berteriak, dan berbalik untuk melarikan diri. Mereka baru saja berlari 2 langkah ketika tiba-tiba melihat sesosok hantu putih melayang di depan koridor. Mereka bertiga begitu ketakutan sehingga segera melompat ke hutan bambu dan mengubah rute untuk melarikan diri. Ketiganya begitu fokus berlari hingga tersandung sesuatu, dan tiba-tiba sekelompok sosok gelap menyerang mereka dari segala arah, menghajar mereka tanpa ampun hingga berlumuran luka dan darah. Sosok malang itu bahkan menderita beberapa pukulan hebat di testis dan anusnya, hampir pingsan karena rasa sakitnya. Ketiganya mengira mereka dirasuki hantu dan saking ketakutannya, mereka menangis dan menjerit. Ketika akhirnya keluar dari gedung anatomi, mereka compang-camping, penuh luka, dan dalam kondisi yang mengerikan. Dengan nyali sebesar ini, kau berani berpura-pura menjadi hantu dan menakut-nakuti orang? Zhao Chen muncul dari hutan bambu sambil mencibir. Semua hantu yang disebut itu diciptakan olehnya. Tengkorak itu mengeluarkan suara karena Zhao Chen telah mengunci seekor tikus putih di dalamnya. Saat tikus itu merangkak, cakarnya menggesek tulang-tulang tengkorak, yang tidak hanya mengeluarkan suara tetapi juga menyebabkan tengkorak itu bergerak. Adapun api aneh di dalam rongga mata tengkorak itu, merupakan fenomena pembakaran spontan fosfor putih. Fosfor putih memiliki titik nyala yang sangat rendah. Ia akan terbakar secara spontan bahkan pada suhu yang sedikit lebih tinggi. Api hantu yang biasa terlihat di kuburan tanah selama musim panas disebabkan oleh fosfor putih yang keluar dari sisa-sisa dan terbakar secara spontan. Suhu sudah tinggi beberapa hari terakhir ini, dan Zhao Chen bahkan menyalakan fungsi pemanas AC, meniupkan udara panas langsung ke tengkorak. Tidak heran fosfor putih terbakar secara spontan. Adapun suara-suara hantu yang sangat realistis dan angin yang menakutkan, itulah efek dari ventriloquisme. Wu Peng pernah mempelajari ventriloqui karena rasa ingin tahu, dan keterampilan ini dikategorikan sebagai keterampilan lain-lain. Konon, jika seseorang berlatih hingga tingkat tinggi, ia dapat menciptakan pemandangan ratusan atau ribuan orang hanya dengan satu mulut. Zhao Chenchu, meskipun belum mencapai tingkat keterampilan tersebut, masih dapat dengan meyakinkan meniru hantu untuk menakut-nakuti orang. Sedangkan untuk hantu putih, bahkan lebih sederhana lagi, gedung pembedahan tidak kekurangan jas putih. Makhluk-makhluk yang mengeroyok ketiganya bukanlah hantu pendendam, melainkan bambu. Zhao Chen, yang tumbuh besar di pegunungan, sangat ahli dalam memasang perangkap untuk menangkap mangsa. Ia baru saja menggunakan hutan bambu untuk memasang perangkap dan menghajar ketiganya habis-habisan. Sayangnya, mereka bertiga tidak menyadari kebenarannya dan mengira mereka benar-benar bertemu hantu. Mereka bergegas keluar dari gedung anatomi dan bertemu dengan sekelompok teman sekelas yang sedang menuju taman bermain untuk bermain basket di malam hari. Ketiga lelaki itu, penuh luka dan tanpa acak-acakan, mengejutkan teman-teman sekelasnya. Mereka yang mengenal Wang Lei dan kelompoknya bertanya dengan heran, "Apa yang terjadi padamu?" "Ada hantu. Gedung anatomi itu berhantu." Membantu. Wang Lei dan kedua rekannya, seolah telah menemukan tali penyelamat, bergegas menerjang kerumunan. "Apa? Gedung anatomi itu berhantu?"
Benarkah? Semua orang terkejut. Memang benar, hantu pendendam itu ada tepat di belakang kita, di dalam hutan bambu. Wang Lei menunjuk ke belakangnya. Memang, suara gemerisik itu berasal dari hutan bambu. Perhatian semua orang tertuju padanya, dan mereka semua sangat tegang. Wang Lei dan kedua temannya bersiap untuk segera melarikan diri jika hantu pendendam itu mengejar mereka, meninggalkan teman-teman sekelas mereka untuk dijadikan kambing hitam. Tak lama kemudian, sesosok makhluk melesat keluar dari hutan bambu dan berteriak kepada kelompok itu. Meong! Yang keluar adalah seekor kucing liar yang kotor. Suasana tegang langsung membeku. Beberapa detik kemudian, semua orang tertawa terbahak-bahak. Ini hantu pendendam? Kalian benar-benar salah mengira kucing sebagai hantu pendendam? Lucu sekali. Wang Lei dan kedua temannya tercengang. Mana mungkin itu kucing? Kita baru saja bertemu hantu. Bau apa ini? Bau sekali, kata seseorang sambil mengerutkan kening. Ketiga orang ini mengompol. Seseorang segera mencari sumber bau busuk itu. Di bawah sinar bulan dan lampu jalan, semua orang dapat melihat dengan jelas bahwa selangkangan Wang Lei dan kedua temannya basah kuyup. Kerumunan itu kembali geger. Astaga, mereka benar-benar mengompol. Saya begitu takut pada anak kucing sampai-sampai saya mengompol. Siapa lagi yang tega melakukan itu? Seketika, seseorang mengeluarkan ponselnya dan mulai mengambil gambar Wang Lei dan kedua rekannya. Jangan ambil gambar. Kamu tidak diizinkan mengambil gambar. Wang Lei dan kedua rekannya menutupi selangkangan mereka dengan tangan sambil panik berusaha menghentikannya. Wajah mereka memerah. Sayangnya, upaya itu sia-sia. Semakin banyak orang yang mengambil foto dan mengunggah adegan memalukan mereka ke internet. Foto-foto ini dengan cepat menjadi viral, dan Wang Lei beserta kedua rekannya menjadi terkenal dalam semalam. Saat Zhao Chen keluar dari gedung anatomi, lelucon itu telah berakhir. Ia agak kecewa karena tidak menyaksikan kondisi menyedihkan Wang Lei dan kedua rekannya. Kembali di asrama, 2 dari 3 teman sekamarnya sedang bermain League of Legends, sementara yang lain sedang mengobrol di WeChat dengan seorang gadis yang ditemuinya di dekat situ. Melihatnya kembali, Wang Rongfeng mendongak dan berkata, "Makananmu ada di mejamu, cepat makan." "Terima kasih, kakak kedua," kata Zhao Chen. "Tidak perlu berterima kasih. Awalnya kami berencana mengantarkannya ke gedung anatomi, tapi bos bilang bau dan suasana di sana tidak cocok untuk dimakan. Jadi kami urungkan niat itu," kata Wang Rongfeng sambil bermain League of Legends. Zhao Chen menyapa kedua saudaranya yang lain di asrama, berjalan ke meja, membuka kotak makan siang, dan tertegun melihat kaki ayam di dalamnya, di samping roti kukus dan acar sayuran yang dimakannya setiap hari. "Saya yang traktir kaki ayam. Bagaimana bisa makan bakpao dan acar setiap hari? Sekali-sekali perlu makan daging." "Ya," kata Wuyan, saudara keempat, tanpa mengalihkan pandangan dari percakapan WeChat-nya. Zhao Chen tersenyum kecut. Ia sebenarnya tidak ingin makan acar dan bakpao setiap hari, tetapi demi menghemat uang, ia terpaksa mengirimkan sebagian penghasilan bulanannya ke kampung halaman untuk membiayai pendidikan adiknya. "Terima kasih, kakak keempat." Zhao Chen bukan orang yang sentimental. Ia mengambil paha ayam dan mulai mengunyahnya. Ia teringat kebaikan yang ditunjukkan ketiga teman sekamarnya dan pasti akan membalasnya di masa depan. Dia sangat lapar, dan dia makan seperti angin puyuh, dengan cepat menelan kaki ayam, 2 roti kukus besar, dan acar sayuran. Menjilati bibirnya, Zhao Chen masih merasa sangat lapar dan tak kuasa menahan diri untuk bertanya-tanya. "Aneh, 2 bakpao kukus biasanya cukup untukku, tapi hari ini rasanya kurang? Mungkinkah nafsu makanku meningkat setelah tubuhku ditingkatkan oleh benih warisan?" Dia segera menemukan jawabannya dalam benih warisan. Selama tahap penyempurnaan tubuh Yi Jin 11 Sui, seiring dengan peningkatan kebugaran fisik, nafsu makan akan meningkat. Selama periode ini, penting untuk memastikan asupan makanan yang cukup. Jika tidak, hal ini tidak hanya akan menyebabkan kegagalan Yi Jin 11 Sui, tetapi juga menyebabkan penurunan Qi dan darah, serta kebugaran fisik. Dalam kasus yang parah, hal ini bahkan dapat menyebabkan kematian. "Tidak mungkin? Kurang makan? Apa itu serius?" Zhao Chen terkejut. Awalnya ia berencana untuk bertahan saja, tetapi sekarang tampaknya ia tak sanggup lagi. Tak berdaya, ia hanya bisa turun ke bawah untuk mencari makan. Pada saat ini, kafetaria sekolah telah tutup, dan meskipun supermarket di kampus buka, barang-barang di dalamnya terlalu mahal bagi Zhao Chen. Setelah berpikir sejenak, Zhao Chen mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. "Aku ingat sekarang, ada toko bakpao di sebelah gerbang sekolah yang buka sampai larut malam. Kalau aku pergi sekarang, aku seharusnya bisa beli bakpao." Setelah keluar dari gerbang barat dan berbelok ke kanan, saya berjalan sekitar 100 meter dan benar saja, saya melihat sebuah kedai bakpao yang masih buka. Zhao Chen cepat-cepat melangkah maju dan bertanya, "Bos, apakah Anda masih punya roti kukus?" "Ya, kamu mau berapa banyak?" tanya pemiliknya sambil membuka kukusan. "Berapa banyak?" Zhao Chen ragu sejenak. Ia tidak tahu seberapa besar nafsu makannya. Setelah berpikir sejenak,
Ia berkata, mari kita mulai dengan 5. Bakpao kukus yang dijual di toko ini sangat besar. Masing-masing beratnya setidaknya 2 ons. 5 bakpao kukus beratnya lebih dari 1 pon. Dikombinasikan dengan apa yang kita makan sebelumnya, seharusnya itu cukup untuk membuat kita kenyang, kan? Bos dengan cepat mengambil 5 roti kukus putih besar dan menyerahkannya kepada Zhao Chen. Setelah membayar, Zhao Chen tidak pergi. Ia berdiri di depan toko bakpao dan mulai makan dengan lahap. Dalam waktu kurang dari 2 menit, dia menghabiskan kelima roti kukus besar itu. Sambil menyentuh perutnya, Zhao Chen masih merasa lapar, jadi dia berkata, tolong, 10 roti kukus lagi. Hah? Mau lagi? Penjaga toko itu terkejut. Sudah makan 5 bakpao besar dan masih belum kenyang? Aku lapar sekali. Melihat pemilik toko itu tak bergerak, Zhao Chen pun mengambil tindakan sendiri, membuka kukusan, mengambil roti kukus, dan melahapnya dengan cepat. Bosnya tercengang. Ini roti kukus besar yang beratnya lebih dari 2 ons. Kok anak ini bisa makannya seperti roti kukus tuan-tuan kecil? Bukan hanya dia, semua orang yang lewat juga tercengang. Sudah berapa lama orang ini kelaparan? Termasuk yang kumakan sebelumnya, ini sudah bakpao ke-10. Sial, satu lagi. Aku merasa kasihan sekali padanya. Tak lama kemudian, setelah menghabiskan 10 roti kukus besar, Zhao Chen akhirnya berhenti. Pemilik toko dan orang-orang yang lewat benar-benar tercengang. Mereka pernah melihat orang makan 5 roti kukus sekaligus, tetapi mereka belum pernah bertemu orang yang makan 15 roti. 15 roti kukus, beratnya setidaknya 3 pon. Anak ini terlihat kurus sekali, tapi nafsu makannya mengerikan. Seru penjaga toko dengan takjub. Zhao Chen bergumam, sekitar 80% penuh, itu bagus. Dia masih perlu mempelajari teknik 4 orang suci nanti, jadi dia tidak bisa makan terlalu banyak. Sekitar 80% kenyang sudah tepat. Bosnya mendengar ini dan langsung terkejut. Berpikir dalam hati, kamu makan 15 roti kukus besar dan baru 80% kenyang? Ya ampun, kalau kamu boleh makan sepuasnya, kamu harus makan 20 atau 30. Kamu ini manusia atau rakus? Setelah membayar, Zhao Chen berbalik dan pergi. Tetapi setelah beberapa langkah dia berbalik dan berkata, Bos, beri saya 10 roti kukus lagi. Enggak mau? Kamu mau makan lagi? Bosnya hampir melotot. Zhao Chen menggaruk kepalanya dengan canggung dan berkata sambil tersenyum kecut. Jangan salah paham, aku tidak akan memakannya sekarang, aku akan mengemasnya untuk dibawa pulang. Oh, begitu. Kau mengagetkanku. Penjaga toko segera mengambil 10 bakpao dan menyerahkannya kepada Zhao Chen. Anggap saja ini hadiah gratis. Aku sudah berjualan bakpao selama bertahun-tahun, dan belum pernah kulihat orang yang bisa makan sebanyak dirimu. Terima kasih. Zhao Chen tidak berbasa-basi. Menghemat uang itu hal yang baik. Sambil membawa roti kukus, Zhao Chen mulai memikirkan uang saat dia berjalan kembali ke asramanya. Nafsu makanku jadi terlalu besar sekarang. Dulu, sekali makan saja cukup untuk 2 atau 3 hari. Kalaupun aku hanya makan bakpao, tetap saja akan menghabiskan banyak uang. Lagi pula, menurut informasi yang tercatat dalam benih warisan, seiring kondisi fisikku membaik, nafsu makanku akan semakin besar. Uang yang kudapatkan dari pekerjaan paruh waktu setiap bulan tidak cukup untuk makan, apalagi untuk mengirim uang ke rumah. Bahkan setelah kembali ke asramanya, Zhao Chen masih belum bisa memikirkan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Hei, kakak ketiga, kenapa kamu beli bakpao banyak sekali? Tanya kakak tertua, Liu Ju, bingung ketika melihat Zhao Chen membawa sekantong bakpao pulang. Aku akan makan saat aku lapar, jawab Zhao Chen samar-samar. Siapa yang bisa makan bakpao sebanyak itu kalau lagi lapar? Kamu pikir kamu hamster? Nimbun makanan? Canda Wang Rongfeng. Zhao Chen tersenyum tetapi tidak menjawab. Dia tidak mungkin memberitahu ketiga teman sekamarnya bahwa roti kukus tidak cukup untuk mengenyangkan gigi mereka, bukan? Setelah meletakkan bakpao di mejanya, Zhao Chen duduk dan berpikir sejenak, tetapi masih belum menemukan cara yang baik untuk menghasilkan uang. Ia menggelengkan kepala dan berpikir, lupakan saja, aku akan menunggu sampai bos dan yang lainnya selesai bermain, lalu meminjam komputer mereka dan melihat apakah ada pekerjaan di dekat sini. Untuk saat ini, aku akan mencoba mengembangkan teknik 4 orang suci. Saat pikiran itu muncul, benih warisan itu langsung memancarkan cahaya hijau, berubah menjadi sehelai daun hijau yang melayang di depan matanya. Di atas daun hijau itu, selain metode kultivasi 4 teknik suci, terdapat juga beberapa gambar potret. Zhao Chen melirik sekilas ke arah ketiga saudaranya di asrama. Melihat mereka tak bereaksi, ia yakin hanya dirinya yang bisa melihat benih warisan itu. Setelah membaca dengan saksama isi 4 teknik suci, Zhao Chen menemukan bahwa teknik ini mirip dengan 5 kegembiraan hewan. Keduanya melibatkan peniruan wujud hewan untuk kultivasi. Namun, 5 kegembiraan hewan meniru 5 hewan harimau, rusa, beruang, kera, dan burung. Sementara 4 teknik suci meniru naga biru, harimau putih, kura-kura hitam, dan burung merah.
Zhao Chen hanya pernah melihat 4 binatang suci legendaris dalam drama televisi dan novel. Ia belum pernah melihatnya secara langsung. Namun, Wu Peng, sebagai ahli tertinggi di dunia kultivasi, tidak hanya pernah melihat 4 binatang suci, tetapi juga memelihara banyak di antaranya. 4 teknik suci diciptakan oleh Wu Peng saat pertama kali berkultivasi, berdasarkan pengamatannya terhadap 4 binatang suci. Kemudian, seiring bertambahnya kekuatan dan pemahamannya yang mendalam, ia menyempurnakan teknik tersebut hingga sempurna. Dapat dikatakan bahwa meskipun 4 teknik suci berada pada tingkat rendah, namun itu adalah teknik Yi Jin Gong yang paling maju di dunia kultivasi. Setelah menghafal metode kultivasi 4 teknik suci, Zhao Chen tidak sabar untuk mulai berkultivasi. 4 teknik suci hanya memiliki 4 gerakan. Yang pertama adalah jurus naga biru. Praktisi harus mencengkeram tanah dengan kuat menggunakan kaki dan menggunakan pinggang serta perut untuk menghasilkan tenaga. Sambil menjaga kaki tetap diam, mereka harus memutar tubuh semaksimal mungkin. Gerakannya terlihat seperti ular yang menari atau naga yang mengibaskan ekornya. Jurus Azur Dragon menekankan kata perubahan. Tak hanya jangkauan dan arah putaran tubuh yang terus berubah, metode pernapasan yang digunakan pun cukup rumit, dengan setiap gerakan yang berbeda. Yang kedua adalah posisi macan putih, di mana praktisi duduk dengan posisi merangkak, punggung sedikit melengkung, dan kepala tegak, menyerupai harimau yang ganas. Gerakan naik turun tubuh memancarkan aura yang kuat. Postur ini membutuhkan kehadiran yang kuat, tatapan tajam, dan napas yang berat dan kuat. Setelah dikuasai, setiap napas bagaikan auman harimau di pegunungan, atau seperti gemuruh guntur di telinga. Yang ketiga adalah posisi Xuanwu, yang hanya mengharuskan Anda meringkuk seperti bola. Tidak ada gerakan tambahan lainnya. Tujuannya adalah mencapai ketenangan. Bahkan pernapasan Anda harus lambat dan dalam. Terakhir, ada pose burung vermilion, yang merupakan yang paling sulit dari 4 teknik suci. Pose ini mengharuskan Anda bergantian antara kaki kiri dan kanan, dengan tangan bergerak di samping seolah-olah sedang terbang. Kunci dari pose ini adalah menjaga keseimbangan sambil bergerak ringan dan cepat, serta bernapas dengan lembut dan cepat. Setelah mengatur pernafasannya, Zhao Chen mulai berlatih jurus naga biru. Ketiga saudara di asrama itu semua terkejut melihat Zhao Chen terus-menerus memutar pinggangnya dan menggoyangkan bokongnya. Liu Ju, yang bahkan sudah berhenti bermain League of Legends, menatapnya dan bertanya dengan heran, "Kakak ketiga, apa yang sedang kamu lakukan?" Kelihatannya agak mirip tari persegi. "Kapan kamu mulai hobi ini?" tanya Wang Rongfeng, tampak terkejut. Wu yang juga mengira Zhao Chen sedang menari square dance, dan mendecak lidahnya dengan takjub, "Kakak ketiga, square dance MU terlalu menggoda. Memutar pinggang dan menggoyangkan bokongmu, membayangkan para bibi melakukan gerakan-gerakan ini saja sudah merusak pemandangan. Apa itu square dancing? Ini cara baru yang kupelajari untuk berolahraga. Kamu tertarik? Aku akan mengajarimu." Zhao Chen sangat murah hati kepada saudara-saudaranya. "Terima kasih, tapi tidak tertarik. Saya masih muda, saya tidak ingin belajar tari persegi. Tarian ini terlalu aneh. Aku takut aku akan menjadi gila jika mempelajarinya." Ketiga saudara di asrama menolak serempak. Mereka tidak melihat manfaat dari 4 teknik suci dan merasa lebih baik bermain game atau menggunakan ponsel daripada mempelajarinya. Zhao Chen tidak mencoba membujuknya lebih jauh, menenangkan diri, dan meneruskan kultivasinya. Awalnya, Zhao Chen mengira teknik 4 orang suci cukup sederhana. Namun, setelah mengordinasikan napas dengan sempurna dengan gerakannya, ia tiba-tiba merasa seperti diikat pada bola besi yang berat, membuatnya sulit bergerak sedikit pun. Untuk menyelesaikan gerakan tersebut, ia harus mengerahkan seluruh tenaganya. Bahkan sebelum dia dapat menyelesaikan satu jurus Azur Dragon, Zhao Chen basah kuyup oleh keringat, merasa lelah, dan ingin beristirahat. Saat itu, sebuah pikiran terlintas di benaknya, aku tidak bisa beristirahat. Jika aku beristirahat sekarang, rasanya seperti membuang semua usahaku sebelumnya. Begitu aku mulai menapaki jalan ini, aku akan ingin menyerah setiap kali menemui kesulitan, dan mustahil untuk menguasai 4 teknik suci, apalagi menapaki jalan dukun. Aku harus gigih. Zhao Chen menggertakkan giginya, menyingkirkan gagasan untuk beristirahat dari pikirannya, dan terus mengolah teknik 4 orang suci. Tenaganya cepat terkuras, ia hanya bertahan dengan tekad yang kuat. Tangan dan kakinya mulai gemetar, tanda kelelahan yang amat sangat. Namun, meskipun begitu, ia tetap bertahan. Setiap gerakan, meskipun gemetar, diselesaikan sesuai prosedur yang ditentukan. Gaya naga biru, gaya harimau putih, gaya kura-kura hitam, dan kemudian gaya burung merah. Saat berlatih, Zhao Chen sangat kelelahan hingga kehilangan kesadaran dan pikirannya kosong. Tetapi ia tetap gigih dan tidak pingsan. Beberapa kali selama periode ini, ia ingin menyerah. Tetapi akhirnya ia berhasil mengatasi pikiran itu, mengertakkan gigi, dan terus berlatih. Setelah menyelesaikan gerakan terakhir jurus burung vermilion, Zhao Chen tak mampu lagi berdiri dan jatuh tersungkur ke tanah dengan suara gedebuk.
Keringat bercucuran di wajahnya, membuatnya tampak seperti baru saja ditarik keluar dari air. Ketiga saudara di asrama, tidak menyadari apa yang dialami Zhao Chen. Semuanya mengeluh tentang hal itu. Kakak ketiga, kebugaran fisikmu benar-benar buruk. Tepat sekali, kamu menghabiskan lebih dari setengah jam hanya untuk beberapa gerakan sederhana dan kamu kelelahan seperti ini. Kakak ketiga, kamu harus olahraga banget. Kamu masih muda dan udah selemah ini. Gimana caranya kamu bisa memuaskan pacarmu kalau kamu sudah dapat yang kayak gitu? Zhao Chen terengah-engah, terlalu lelah untuk bicara. Namun dalam hati, ia masih bisa berkata, teknik 4 orang suci terlihat sederhana, tetapi mempraktikannya bisa melelahkan. Setidaknya aku berhasil menyelesaikan seluruh set. Jika kau melakukannya, kau bahkan akan beruntung jika bisa menyelesaikan jurus naga biru. Setelah berbaring di tanah selama beberapa menit, Zhao Chen berusaha keras untuk bangun. Tiba-tiba, rasa sakit yang tajam menjalar di punggungnya, naik ke belakang kepala, dan turun ke tulang ekor. Zhao Chen merasa seolah-olah sebuah pisau telah membelah tulang belakangnya menjadi 2. Rasa sakit yang hebat membuatnya jatuh ke tanah lagi. Ia ingin berteriak, tetapi ia bahkan tidak punya kekuatan untuk membuka mulut. Penglihatannya menggelap, dan Zhao Chen hampir pingsan karena rasa sakitnya. Ia buru-buru mengumpulkan sisa tenaganya dan menggigit lidahnya. Darah panas langsung memenuhi mulutnya, merangsang indranya. Ini peregangan otot. Zhao Chen mengingat catatan yang relevan dalam benih warisan. Mengolah 4 teknik suci dapat membuka semua urat di tubuh. Sepertinya, 1 urat di punggungku telah terbuka saat ini. Aku sama sekali tidak boleh pingsan. Aku harus bertahan, kalau tidak, pembukaan urat itu bisa gagal. Itu akan sangat membahayakan tubuhku. Zhao Chen menggertakkan giginya, menahan rasa sakit luar biasa akibat prosedur pembukaan otot. Intensitas rasa sakit ini tidak seperti rasa sakit lain yang pernah saya alami sebelumnya. Proses pembukaan tendon hanya berlangsung beberapa detik, tetapi bagi Zhao Chen, rasanya seperti selamanya. Akhirnya, dengan jepretan yang tajam, tendon di punggungnya berhasil dibuka, dan rasa sakit yang hebat langsung mereda seperti air pasang yang surut. Zhao Chen menghembuskan napas basi. Menahan rasa sakit yang luar biasa memberinya rasa lega yang luar biasa. Ia juga mendapati kekuatannya telah meningkat pesat, dan bahkan pikirannya jauh lebih jernih dan lebih lincah daripada sebelumnya. Ini semua adalah manfaat berlatih 4 teknik suci. Kakak ketiga, ada apa? Kakak ketiga, jangan menakut-nakuti aku. Haruskah kita pergi ke rumah sakit? Jangan banyak tanya, segera bawa saudara ketiga ke rumah sakit. Dilihat dari kondisinya, dia mungkin menderita penyakit akut. Ekspresi Zhao Chen yang kesakitan saat peregangan otot menarik perhatian ketiga teman sekamarnya. Mereka segera menghampirinya, mengajukan beberapa pertanyaan sekaligus, dan mencoba memanggil ambulans. Zhao Chen sangat tersentuh oleh perhatian ketiga saudaranya. Setelah rasa sakitnya mereda setelah peregangan otot selesai, ia segera berkata, tidak apa-apa, jangan khawatir, dan jangan pergi ke rumah sakit. Aku hanya terlalu lelah setelah berolahraga. Apakah kamu sungguh baik-baik saja? Ketiga saudara itu masih khawatir. Aku baik-baik saja. Zhao Chen berusaha berdiri dan berpose beberapa kali. Tidakkah kau lihat? Aku bisa berdiri dan melompat. Apa aku terlihat seperti ada yang salah? Ketiga saudara itu mengelilingi Zhao Chen beberapa kali, memeriksanya dengan hati-hati untuk memastikan dia benar-benar baik-baik saja sebelum mereka digantikan. Syukurlah kamu baik-baik saja. Kami hampir mati ketakutan tadi, kata Liu, masih terguncang. Wu Yan mengangguk setuju, lalu berkata, kamu terlihat sangat menakutkan tadi. Kupikir kamu sedang mengalami serangan epilepsi. Wang Rongfeng berkata, kondisi fisikmu benar-benar buruk. Kamu sampai selelah ini hanya karena dansa persegi sebentar. Kamu benar-benar perlu lebih banyak berolahraga. Mandi sana. Kamu penuh keringat dan bau badanmu menyengat. Zhao Chen juga memperhatikan bahwa keringat di tubuhnya mengeluarkan bau amis yang kuat, yang sangat tidak sedap. Baunya juga sangat lengket, seperti minyak, sehingga sangat tidak nyaman dipakai. Ini karena racun dalam tubuhku sedang dikeluarkan. Dia segera menemukan alasannya. Manusia menelan racun karena berbagai alasan saat hidup di dunia, yang merupakan penyebab utama penyakit dan penuaan. 4 teknik suci, sebagai salah satu metode kultivasi dasar paling maju di dunia kultivasi, tidak hanya memiliki efek memperkuat tendon dan otot, tetapi juga detoksifikasi. Tentu saja, racun dalam tubuh tidak dapat dihilangkan sekaligus, sehingga Zhao Chen masih perlu melanjutkan upaya kultivasinya. Aku mau mandi. Tidak ada kamar mandi di asrama, tetapi ada area cuci di balkon. Saat cuaca panas, anak-anak laki-laki menggunakan baskom untuk menampung air dingin dan mandi. Beberapa baskom berisi air dituangkan, dan sebagian besar keringat yang mengandung racun langsung terbilas. Di bawah cahaya, tubuh Zhao Chen yang tadinya kurus memperlihatkan garis-garis otot yang indah. Zhao Chen tidak menyadari hal ini. Sambil mandi, ia merenung,
Aku tidak menyangka teknik 4 orang suci begitu menyakitkan untuk dikultivasikan. Untungnya, teknik ini efektif. Kalau tidak, aku tidak akan punya keberanian untuk mempraktikannya lagi. Menurut catatan dalam benih warisan, untuk berhasil mengubah urat dan memasuki tahap pembersihan sumsum tulang, seseorang perlu mengolah teknik 4 orang suci setidaknya selama 4 bulan. Waktu ini terlalu lama. Untungnya, tak seorang pun yang menguasai ilmu bela diri mendengar pikiran batinnya. Kalau tidak mereka pasti murka. Bagaimana mungkin seorang seniman bela diri biasa bisa mencapai teknik Yi Jin Jing, yang tidak membutuhkan latihan keras dan kesulitan yang tak terhitung jumlahnya selama bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun? Namun kini, Zhao Chen dapat mencapainya hanya dalam 4 bulan latihan. Sungguh luar biasa di dunia bela diri. Namun, ia masih mengeluh bahwa teknik itu terlalu lama. Zhao Chen tidak menyadari detail ini. Ia hanya tahu bahwa pemurnian tubuh dibagi menjadi 3 tahap: penguatan tendon, pembersihan sumsum tulang, dan mendengarkan Qi. Hanya dengan menyelesaikan ketiga langkah ini, seseorang dapat maju dari alam yang diperoleh ke alam bawaan. Jika penguatan tendon saja membutuhkan waktu 4 bulan, maka pembersihan sumsum tulang dan mendengarkan Qi selanjutnya pasti akan memakan waktu bertahun-tahun atau bahkan puluhan tahun. Dan ini hanyalah pemurnian tubuh. Di atasnya terdapat alam bawaan dan transenden, masing-masing dengan 6 tahap, yang membutuhkan kultivasi bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Aku ingin tahu apakah ada cara untuk mempersingkat waktu kultivasi? Zhao Chen menyipitkan mata, mencari jawaban di dalam benih warisan. Dia benar-benar menemukannya. Jika 4 teknik suci dipadukan dengan sup pengaktif darah, pil pemurni tulang, dan dupa penstabil pikiran untuk kultivasi, efeknya akan 2 kali lipat lebih baik dengan setengah usaha. Zhao Chen melihat kalimat ini di dalam benih warisan. Ramuan pengaktif darah, pil penyempurna tulang, dan dupa penenang pikiran yang disebutkan di sini adalah resep yang tercatat di bawah klasifikasi medis. Zhao Chen awalnya cukup senang, tetapi raut wajahnya langsung muram. Ini karena bahan-bahan herbal yang dibutuhkan untuk membuat ketiga obat itu semuanya mahal. Kita masih perlu mencari cara untuk menghasilkan uang, Zhao Chen mendesah. Berkultivasi praktis bagaikan jurang maut yang melahap uang. Tak heran jika orang-orang kuno selalu menyebut kekayaan, teman, dan sumber daya ketika membahas kultivasi. Tanpa dukungan finansial yang memadai, Anda tak dapat membeli tanaman obat atau harta karun langka, dan tentu saja, tingkat kultivasi Anda tak akan mencapai banyak hal. Menghasilkan uang bukanlah tugas yang mudah, terutama bagi mahasiswa miskin seperti Zhao Chen. Uang yang ia hasilkan dari pekerjaan paruh waktu biasa mungkin bahkan tidak cukup untuk makan, apalagi membeli tanaman obat untuk membantu budidayanya. Kita perlu memikirkan cara lain untuk menghasilkan uang. Mungkin aku bisa menghasilkan uang dengan menggunakan sup pengaktif darah, pil pemurni tulang, dan dupa penstabil pikiran? Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke 3 obat yang tercatat dalam benih warisan. Akhirnya, ia memilih untuk menghasilkan uang dengan dupa penenang. Pertama, dupa ini membutuhkan bahan obat paling sedikit dan paling murah untuk diproduksi. Kedua, sebagai jenis dupa, dupa ini memiliki batasan yang jauh lebih sedikit dibandingkan dengan sup pengaktif darah dan pil pemurni tulang. Ramuan pengaktif darah dan pil pemurni tulang jelas merupakan obat. Siapapun yang mencoba menjualnya tanpa izin dari Badan Pengawas Obat dapat dengan mudah mendapat masalah. Selain itu, kebanyakan orang tidak akan berani membeli obat-obatan yang tidak diketahui asalnya untuk penggunaan luar maupun dalam. Dupa yang menenangkan itu berbeda. Pembakaran dupa telah menjadi tren, dan sebagai obat ciptaan Wu Peng, khasiatnya luar biasa. Menurut catatan dalam benih warisan, dupa ini memiliki khasiat seperti menyegarkan pikiran, menghilangkan rasa lelah, meningkatkan daya ingat, dan meningkatkan ketangkasan mental. Zhao Chen merasa bahwa meskipun produk akhirnya memiliki setengah, tidak, bahkan 1/10 dari khasiat yang dijelaskan dalam benih warisan, produk itu akan laku keras. Saat ini, ada cukup banyak orang yang menderita neurastenia akibat aktivitas mental yang berlebihan, dan dupa yang menenangkan pastilah merupakan berkah bagi mereka. Zhao Chen menghitung sisa uangnya dalam hati. Ia pikir membuat dupa penenang dalam jumlah kecil bukanlah masalah. Namun, setelah dupa penenang itu jadi, ia harus menjualnya sesegera mungkin. Kalau tidak ia akan kelaparan selama beberapa hari ke depan. Dengan cara menghasilkan uang, Zhao Chen banyak bersantai. Setelah mandi dengan cepat, ia kembali ke asramanya. Tepat saat Liu Ju selesai berpakaian, Guo Shun dari asrama sebelah mendorong pintu dan berteriak kepadanya. Kenapa kamu masih main komputer? Apa kamu lupa tantangan kita dengan kelas 2 ortopedi? Ada apa? Kalian mengatur perkelahian dengan pasien cedera tulang kelas 2? Wu Yan meletakkan ponselnya dan bertanya dengan heran. Ini bola basket. Liu Ju mengangkat tangannya dan menepuk dahinya. Lalu berkata dengan malu, aku terlalu asyik bermain sampai lupa. Tunggu sebentar, aku akan pergi setelah selesai bermain. Zhao Chen sedikit bingung bagaimana mereka bisa melihatmu bermain basket larut malam. Guo Shun menjawab, ada lampu di lapangan basket. Lampu-lampu itu tidak akan dimatikan sampai pukul 11.
Setelah menyelesaikan permainan League of Legends-nya dengan cepat dan berganti ke kaosnya, Liu Ju tidak lupa memanggil saudara-saudaranya di asrama 301. Hai teman-teman, mau ikut menyemangatiku? Tentu saja. Zhao Chen dan dua orang lainnya berkata serempak. Setibanya di lapangan basket, para siswa kelas 2 Departemen Ortopedi sudah menunggu mereka. Kapten mereka, Wang Zhen, berkata sinis dengan nada tidak ramah, kukira kalian akan mundur dan tidak berani datang. Pengecut? Kata itu tidak ada dalam kamus kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu kami, jawab Liu Ju. Wang Zhen mencibir. Wah, beraninya kamu. Jangan nangis nanti kalau kalah. Itulah tepatnya yang ingin kukatakan padamu. Setelah pertukaran kata singkat, pertandingan basket dimulai. Para pemain dari kelas 2 ortopedi semuanya berotot dan kuat secara fisik. Para siswa dari kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu, meskipun tidak terlalu tangguh secara fisik, unggul dalam teknik dan menunjukkan kerja sama tim yang sangat baik. Dalam pertandingan yang sengit, mereka tidak hanya mampu bertahan tetapi juga unggul, secara bertahap melampaui lawan mereka dalam perolehan skor. Pertandingan telah berlangsung lebih dari 20 menit, dan kelas 2 ortopedi sudah tertinggal lebih dari 10 poin. Wajah Wang Zhen sangat muram. Ia memanggil Xing Qiang, pemain terkuat, ke sana, menunjuk Guo Shun, yang mencetak poin terbanyak, dan berbisik, ayo, lumpuhkan dia. Oke. Xing Qiang mengangguk sebagai jawaban, kilatan tajam terpancar di matanya, dan langsung menyerang Guo Shun dengan bola itu. Guo Shun, yang tidak menyadari niat lawannya, merentangkan tangannya dan mengambil posisi bertahan. Ledakan. Keduanya bertabrakan dengan keras. Xing Qiang memang jauh lebih kuat daripada Guo Shun sejak awal, dan ia memiliki keuntungan karena sengaja mengejutkan Guo Shun. Ia menjatuhkan Guo Shun ke tanah dalam satu gerakan, dan sekaligus berpura-pura tidak sengaja menginjak pergelangan kakinya. Ah, Guo Shun menjerit kesakitan. Sialan, kamu ini main bola atau pukul orang? Liu Ju, bersama 3 pemain lainnya, segera menyerbu ke depan, mendorong Xing Qiang ke samping, dan dengan marah menanyainya. Apa yang kalian lakukan? Mau bertarung? Wang Zhen pun memimpin para pemainnya dan menghadapi Liu Ju dan yang lainnya. Xing Qiang merentangkan tangannya, berpura-pura tidak bersalah, dan berkata, ini tidak ada hubungannya denganku. Dia melakukan pelanggaran dengan menghalangi, dan dia melukai dirinya sendiri. Bagaimana kau bisa menyalahkanku? Full blocking apa? Lau Kuo sudah di posisi. Jelas sekali itu full charging darimu. Dan setelah full itu, kau menginjak pergelangan kaki Lau Kuo. Itu penyerangan yang keji. Geram Liu Ju dengan marah. Jangan coba-coba menyalahkanku. Jelas salah satu orangmu yang melanggar aturan, bagaimana kau bisa menyalahkanku? Soal aku yang menginjaknya, itu karena inersia sehingga aku tak bisa menahan diri. Pada akhirnya, ini semua salahnya sendiri. Xing Qiang dengan keras kepala menolak mengakui bahwa ia melakukannya dengan sengaja. Liu Ju segera mulai berdebat dengannya. Zhao Chen dan yang lainnya juga memasuki stadion dan mengepung Guo Shun. Setelah memeriksa pergelangan kaki Guo Shun, Zhao Chen menghentikan Liu Ju, bos, jangan berdebat lagi dengan mereka. Kita bawa Lau Kuo ke ruang perawatan dulu. Pergelangan kakinya bengkak. Saya tidak tahu apakah tulangnya patah. Liu Ju membiarkan Xing Qiang pergi untuk sementara waktu, dan memimpin anak buahnya untuk mengangkat Guo Shun dan pergi. Wang Zhen mendekat dan bertanya, apakah kamu masih bermain bola? Saya tidak mau bermain lagi, jawab Liu Ju dengan kesal. Wang Zhen langsung menyeringai ke arah rekan-rekannya dan berkata, tim ketiga gabungan pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat mengaku kalah. Ayo, saudara-saudara, aku yang traktir, kita cari camilan larut malam. Tunggu, apa maksudmu kita sudah mengaku kalah? Liu Ju berbalik dan bertanya. Wang Zhen terkekeh jika tidak ada di antara kalian yang berani terus melawan kami, apalagi selain mengakui kekalahan. Kita tidak main karena kalian tidak bermain bola. Kalian memukul orang. Bantah Liu Ju, tetapi pihak lawan sama sekali tidak masuk akal. Mereka bersikeras bahwa Xing Qiang tidak sengaja melakukannya dan bahwa cedera Guo Shun adalah kesalahannya sendiri. Hal ini membuat marah para siswa kelas 3 program pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu, yang ingin melawan mereka. Juzi, teruslah melawan mereka. Guo Shun angkat bicara saat itu juga. Beritahu mereka betapa hebatnya tim 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu kita. Menangkan mereka dan balaskan dendamku. Baik, jawab Liu Ju sambil menggertakkan giginya. 2 orang ditemukan membawa Guo Shun ke rumah sakit, dan Liu Ju mulai memilih pemain pengganti untuk Guo Shun. Para anggota kelas ortopedi 2 mencibir dari samping. Wang Zhen merendahkan suaranya dan berkata, Xing Qiang, kerjamu hebat tadi. Semuanya bergiliran melumpuhkan para idiot dari kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu ini. Kita lihat saja apakah mereka berani membantah kita. Oke. Jawab para pemain dari kelas 2 Departemen Ortopedi serempak. Kata-kata ini diucapkan dengan sangat pelan, tetapi Zhao Chen masih mendengarnya.
Melihat betapa hinanya Wang Zhen dan anak buahnya, ia pun murka dan segera melangkah maju, menawarkan diri, "Bos, lepaskan aku." "Kamu?" Liu Ju terkejut. Seingatnya, kemampuan Zhao Chen dalam bermain bola tidak terlalu bagus. "Baiklah, aku akan pergi." Zhao Chen mengedipkan mata pada Liu Ju. Dia tahu kemampuan bolanya tidak bagus. Dia tidak akan masuk ke lapangan untuk bermain, melainkan untuk membantu ketika lawan membuat kekacauan. Dia percaya diri dengan fisiknya. Meskipun dia tidak sekuat orang-orang dari kelas ortopedi 2, jika mereka bertabrakan seperti tadi, dia pasti tidak akan jatuh. Bercanda, dia telah membuka uratnya. Meskipun hanya satu, itu tetap sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan Wang Zhen dan yang lainnya. "Oke, kaulah orangnya." Meskipun Liu Ju tidak tahu apa yang akan dilakukan Zhao Chen, ia tahu bahwa teman sekamarnya bukanlah tipe orang yang impulsif. Ia pasti punya alasan untuk menjadi sukarelawan. Permainan dilanjutkan dengan cepat. Cedera Quoshun, selain memicu kemarahan para siswa kelas 3 terpadu pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat, juga menimbulkan rasa takut dalam diri mereka, terutama saat menghadapi pertahanan sengit kelas 2 ortopedi. Mereka seringkali kehilangan ketenangan karena takut cedera. Oleh karena itu, beberapa menit setelah pertandingan dimulai kembali, kelas 2 ortopedi melancarkan serangan cepat, memperkecil ketertinggalan secara signifikan. Jadi ini semua tentang kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu. Selama kita bermain serius, mereka pasti akan berlutut. Wang Zhen tertawa terbahak-bahak, nadanya penuh sarkasme. Liu Ju sangat marah dan berniat memberi mereka pelajaran. Tetapi ia baru saja menggiring bola beberapa langkah ketika ia terjepit dan terbanting ke tanah oleh kelas 2 ortopedi. Meskipun lawannya dinyatakan melakukan pelanggaran, ia juga menderita cedera parah, dengan rasa sakit yang hebat di tulang rusuknya. Zhao Chen memeriksa dan setelah memastikan tidak ada cedera, ia menghela napas lega dan memberi instruksi, "Berikan bolanya padaku nanti." Selama berada di lapangan, Zhao Chen tidak menyentuh bola sekalipun. "Apa yang akan kau lakukan?" tanya Liu Ju sambil menahan rasa sakit. "Beri mereka pelajaran," jawab Zhao Chen. "Apakah itu akan berhasil?" tanya Liu ragu. "Tentu saja," kata Zhao Chen dengan percaya diri. Liu Ju mengangguk, dan setelah permainan dilanjutkan, dia memang mengoper bola ke Zhao Chen. Awalnya, para siswa kelas 2 ortopedi sedikit gugup karena mereka juga mendengar bualan Zhao Chen dan secara tidak sadar mengira Zhao Chen adalah seorang master. Namun, ketika mereka melihat kemampuan menggiring bola Zhao Chen yang canggung, mereka langsung merasa lega. Dilihat dari nada bicara anak ini yang sombong, kukira dia sudah ahli, ternyata dia cuma pemula. Dribbling MU jelek banget, tapi berani-beraninya kamu pamer karena udah ngajarin kami? Kamu benar-benar nggak ngerti batas kemampuanmu sendiri. Dengan kemampuan seperti ini, beraninya kau menyombongkan diri? Apa kau tidak takut kehilangan muka? Wang Zhen menyeringai jahat dan menerjang Zhao Chen. "Mau memberi kami pelajaran? Biar aku beri pelajaran dulu." Ia merebut bola dan bergegas ke keranjang, melakukan jump shot standar. Astaga! Suara tertahan dan jeritan terdengar pada saat itu. Wang Zhen berasumsi mereka semua mendatanginya dan tertawa puas. Saat itulah, dia mendengar rekan satu timnya berteriak, "Hati-hati, bos! Anak itu cepat." "Hah? Ada apa?" Wang Zhen terkejut, lalu melihat sesosok tubuh berlari cepat, melompat tinggi ke udara, bagaikan tembok yang menghalangi jalannya. "Zhao Chen? Bagaimana mungkin ini terjadi?" Mata Wang Zhen terbelalak, tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Ledakan. Zhao Chen melakukan blok yang menentukan, menepis bola dari tangan Wang Zhen. Setelah mendarat, ia berlari cepat ke depan seperti anak panah dan merebut bola. Kali ini, meskipun kemampuan dribelnya masih belum terasa, ia jauh lebih baik dari sebelumnya. Sementara orang lain tidak menyadari situasi tersebut, Zhao Chen sangat menyadari bahwa setelah mengolah 4 teknik suci, kendalinya atas kekuatannya jauh lebih tepat daripada sebelumnya, sehingga kemajuannya dalam belajar bermain bola secara alami berlangsung cepat. "Hentikan dia!" teriak Wang Zhen, ekspresinya sangat ganas. Terblokir itu hal yang memalukan, apalagi yang menghalanginya adalah seorang pemula yang sebelumnya belum bisa menggiring bola dengan baik. Xing Qiang meraung dan menyerang Zhao Chen, ingin menggunakan trik yang sama yang baru saja dia gunakan pada Quoshun lagi. Zhao Chen sedikit membungkuk, secara naluriah mengambil posisi harimau putih, dan aura mengerikan menyeruak dari tubuhnya. Xing Qiang, yang menyerbu ke arahnya, langsung berhalusinasi ia tidak berhadapan dengan manusia, melainkan seekor harimau belang yang megah. Ya Tuhan! Xing Qiang begitu ketakutan hingga kakinya lemas dan dia terduduk di tanah dengan suara gedebuk. Zhao Chen dengan cepat melewatinya dan terus berlari menuju keranjang. 2 pemain lain dari kelas ortopedi 2 bergegas menghampiri, berniat menjepitnya. Kali ini, Zhao Chen menggunakan jurus naga biru. Langkahnya tak terduga dan gerakannya tak menentu. Serangkaian tipuan membuat lawan-lawannya tercengang, bahkan tak menyadari kapan Zhao Chen telah melewati mereka. Dalam sekejap mata,
Zhao Chen sudah berada di bawah keranjang. Jangan khawatir, dia tidak akan berhasil. Teriak Wang Zhen, baik untuk menenangkan rekan satu timnya maupun untuk menenangkan dirinya sendiri. Ya, pemula ini bahkan tidak bisa menggiring bola dengan baik. Bagaimana mungkin dia bisa menembak? Pasti bolanya melayang. Xing Qiang mengangguk setuju. Namun kali ini, tebakan keduanya salah. Zhao Chen memang seorang pemula. Tetapi pemula ini memiliki kendali yang luar biasa presisi atas kekuatannya. Terlebih lagi, saat ini, tidak ada seorang pun di sekitarnya yang dapat membela atau mengganggunya. Dia melompat dan memulai gerakannya. Bola basket melengkung di udara dan jatuh ke gawang. Gol! Cetak gol! Zhao Chen mengangkat tangannya dan berteriak, baik untuk menyemangati timnya sendiri maupun untuk menunjukkan perlawanannya terhadap pasien cedera tulang kelas 2. Itu hanya kebetulan. Tembakan itu jelas-jelas hanya kebetulan. Wang Zhen menghibur para pemainnya, meski ia sendiri tidak mempercayainya saat mengucapkan hal itu. Liu Ju dan yang lainnya sangat terdorong dan luar biasa gembira dengan serangkaian penampilan Zhao Chen. Kakak ketiga, bagus sekali. Zhao Chen, bagaimana mungkin aku tidak tahu kalau kamu pemain yang hebat? Mencuri bola, menggiring bola melewati lawan, dan mencetak gol dalam satu gerakan yang sungguh menakjubkan. Zhao Chen juga sangat bersemangat. Melalui serangkaian gerakan tadi, kendalinya atas kekuatannya menjadi lebih presisi. Hal ini membuatnya menyadari bahwa, selain mengolah 4 teknik suci, latihan rutin juga dapat berperan sebagai pelengkap dalam menempa tubuh. Sambil menarik napas dalam-dalam, Zhao Chen berteriak, lakukan. Bunuh mereka. Bunuh mereka. Liu Zuo dan yang lainnya menjawab serempak. Semangat juang mereka melambung hingga ke puncaknya. Pertandingan dilanjutkan. Setelah menyaksikan kemampuan Zhao Chen, Liu Ju dan yang lainnya mulai mengoper bola kepadanya. Kemampuan Zhao Chen dalam mengolah bola pun meningkat pesat. Para pemain di kelas 2 Departemen Ortopedi sudah tidak tahu harus berbuat apa lagi dengan ini. Satu orang saja tidak bisa menangani Zhao Chen, dan 2 orang yang saling serang pun sia-sia. Jika 3 orang mengelilinginya, ia akan mengoper bola untuk membantu rekan satu timnya mencetak gol. Wang Zhen sempat mempertimbangkan untuk menggunakan pelanggaran keras untuk melukai Zhao Chen, tetapi ketika rekan-rekannya bertabrakan dengan Zhao Chen, rasanya seperti menabrak tembok yang kokoh. Mereka tidak hanya gagal melukainya, tetapi juga terkilir pergelangan kaki dan patah tulang, sungguh sebuah contoh nyata dari apa yang mereka tabur. Xing Qiang, yang melukai Guo Shun, merupakan yang terluka paling serius dan segera dibawa keluar lapangan dan dikirim ke rumah sakit. Wang Zhen dan yang lainnya tidak dapat memahami bagaimana Zhao Chen, yang jelas-jelas sangat kurus, bisa begitu keras dan kuat, menyebabkan mereka, pria-pria berotot ini, menderita kerugian besar. Tanpa mereka sadari, Zhao Chen akan melepaskan wujud Xuanwu dari 4 teknik suci setiap kali mereka bertabrakan. Wujud ini memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat, dan meskipun Zhao Chen masih pemula, itu sudah lebih dari cukup untuk menghadapi Wang Zhen dan kelompoknya. Di bawah kepemimpinan Zhao Chen, tim pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat yang terpadu berjuang semakin keras, sementara tim cedera ortopedi mengalami demoralisasi dan tidak memiliki semangat juang. Kesenjangan skor kembali melebar, dan terus melebar. Setelah unggul lebih dari 40 poin, Zhao Chenchong berkata kepada Liu Ju, "Bos, panggil seseorang untuk menggantikan saya. Sisa permainan terserah kalian." "Baiklah, istirahatlah. Kita sudah unggul lebih dari 40 poin, kita pasti tidak boleh kalah." Liu Ju mengangguk, melihat wajah Zhao Chen yang pucat. Ia pikir Zhao Chen kelelahan karena terlalu banyak bekerja. Tetapi ia tidak tahu bahwa Zhao Chen lapar. Mengolah 4 teknik suci itu sendiri menguras energi. Dan dengan latihan tambahan, Zhao Chen telah menghabiskan semua roti kukus yang dimakannya sebelumnya. Ia harus kembali dan mengisi kembali makanannya. Kalau tidak, ia akan mati kelaparan atau pingsan. Sebelum pergi, Zhao Chen tidak lupa memperingatkan Wang Zhen dan gerombolannya yang terkutuk. "Jangan pikir kau bisa berbuat sesukamu hanya karena aku pergi. Siapapun yang berani menyakiti seseorang dengan sengaja akan dimintai pertanggungjawaban." Mendengar kata-kata ini, Wang Zhen dan yang lainnya mundur. Rasa takut mereka terhadap Zhao Chen sudah tertanam di lubuk hati mereka. Dalam perjalanan kembali ke asrama, saya melewati perpustakaan, dan sesosok tubuh anggun berjalan keluar dari sana. Para siswa laki-laki yang berjalan di depan Zhao Chen langsung berseri-seri dan bersemangat, seolah-olah mereka telah disuntik dengan darah ayam. "Lihat, Dewi manis dari Departemen Keperawatan. Dewi kekasih? Maksudmu Lin Sue? Di mana dia? Kamu buta?" Letaknya persis di depan pintu masuk perpustakaan. Aku nggak nyangka Lin Sue ternyata lebih imut di kehidupan nyata daripada di foto. Aku jatuh cinta sama dia. Aku sudah tergila-gila padanya. Kalau aku bisa mendapatkan Lin Sue sebagai pacarku, aku rela gagal di semua mata kuliah dan harus mengulangnya setiap tahun. Lin Sue, Dewi manis Departemen Keperawatan? Namanya terdengar familiar. Zhao Chen segera teringat bahwa sebelumnya seseorang telah mengadakan jajak pendapat di forum sekolah untuk memilih siswa laki-laki dan perempuan terbaik.
Jajak pendapat tersebut mengunggah sejumlah foto pria tampan dan wanita cantik dari setiap jurusan, dan meminta siswa untuk memilih 10 teratas dari masing-masing jurusan. Lin Sue adalah siswa peringkat ke-6 dalam 10 dewi terbaik jurusan keperawatan. Karena penampilannya yang manis dan cantik serta kepribadiannya yang lembut dan baik hati, ia mendapat julukan Dewi Kekasih dan sangat dikagumi oleh banyak siswa laki-laki. Liu Zuo adalah penggemar setia Lin Sue. Zhao Chen tahu tentangnya karena Liu Zuo membicarakannya setiap hari. Ini Lin Sue? Dia memang imut. Tapi warna kulitnya agak aneh. Zhao Chen sedikit mengernyit. Saat itu, Lin Sue tersandung dan jatuh. Orang-orang di sekitarnya segera membantunya berdiri, tetapi ia mendapati dirinya bahkan tidak bisa berdiri tegak. Wajah cantiknya pucat pasi, keringat dingin mengucur deras, dan ia memegangi perutnya erat-erat dengan kedua tangan. Ekspresinya menunjukkan rasa sakit yang luar biasa. Lin Sue, ada apa? Di bagian mana Anda merasa tidak enak badan? Orang-orang di sekitar langsung mengerumuninya, menghujaninya dengan pertanyaan. Namun, Lin Sue sudah terlalu kesakitan untuk berbicara saat itu. Orang-orang pun menjadi kacau. Segera hubungi 120 dan panggil ambulans. Kita bawa dia ke rumah sakit dulu, dekat sini. Pembimbing kelas kita ada di perpustakaan. Aku akan pergi dan mengundangnya. Tak lama kemudian, seorang pria berusia akhir 20-an, dipimpin beberapa mahasiswa, tiba. Minggir, semuanya. Konselor kita ada di sini. Biarkan dia memeriksa Lin Sue. Beberapa siswa menerobos kerumunan untuk memberi jalan bagi konselor. Kenapa kalian semua berkerumun seperti ini? Berpencar dan pastikan ada sirkulasi udara. Tahu? Apa yang kalian lakukan di kelas? Konselor itu berteriak kepada kerumunan, lalu berjongkok untuk memeriksa Lin Sue dan bertanya, sakit perut? Di mana tepatnya? Apakah terasa sakit menusuk, berdenyut, atau terbakar? Lin Sue sangat kesakitan hingga dia bahkan tidak bisa berbicara. Karena tidak dapat melakukan konsultasi medis, konselor hanya dapat mendiagnosis kondisi tersebut melalui inspeksi visual. Melihat Lin Sue memegang erat perut kanan bawahnya dengan kedua tangan, konselor berkata, kemungkinan besar itu radang usus buntu akut. Panggil beberapa orang ke sini dan bawa dia ke klinik untuk mendapatkan infus. Jika peradangannya tidak dapat diatasi, dia harus dioperasi di rumah sakit. Beberapa teman sekelas segera mengelilinginya dan mencoba membawa Lin Sue ke ruang kesehatan. Apendisitis akut? Itu tidak mungkin. Zhao Chen mengangkat sebelah alisnya di antara kerumunan. Penglihatannya kini jauh lebih baik daripada orang biasa, dan bahkan dalam cahaya redup, ia menyadari beberapa hal yang mencurigakan. Hal ini menegaskan bahwa Lin Sue tidak menderita radang usus buntu akut. Karena saudara perempuannya memiliki masalah serupa, ia sangat familiar dengan berbagai manifestasi klinis penyakit ini. Diagnosis konselor harus diperbaiki. Jika tidak hanya akan menunda perawatan Lin Sue tetapi juga menyebabkan bahaya lebih lanjut padanya. Memikirkan hal ini, Zhao Chen segera berkata, Guru, coba lihat lebih dekat. Lin mungkin tidak menderita radang usus buntu akut, melainkan kram menstruasi. Kram menstruasi? Konselor itu sedikit terkejut. Sebelum ia sempat berbicara, beberapa siswa di kelasnya mulai memarahi Zhao Chen. Kenapa kamu bilang itu kram menstruasi? Kalau kamu mau pamer, jangan sekarang. Kalau kamu menunda perawatan Lin Sue, apa kamu bisa bertanggung jawab? Kamu di jurusan apa? Kamu di angkatan berapa? Kamu kuliah diagnostik? Beraninya ngomong sembarangan di sini. Kamu bahkan mempertanyakan diagnosis konselor kita. Kamu seharusnya tahu kalau konselor kita itu mahasiswa doktoral Profesor Xiao. Kamu pikir kamu sehebat dia? Tepat sekali, berhentilah berpura-pura tahu apa yang kamu bicarakan dan menimbulkan masalah. Zhao Chen mengabaikan orang-orang ini dan berkata langsung, Guru, lihat, wajah Lin Sue pucat, napasnya lemah, dan dia terus menekan perutnya dengan tangannya. Ini adalah tanda-tanda kekurangan qi dan darah yang jelas. Jika itu radang usus buntu akut, seharusnya ada nyeri tekan di perut, dan dia tidak akan menekan perutnya terlalu keras. Selain itu, radang usus buntu akut sebagian besar disebabkan oleh stagnasi qi dan stasis darah, panas lembab internal, DLL, yang merupakan kondisi kelebihan daripada kekurangan, dan manifestasi klinisnya berbeda dari Lin Sue. Selain itu, denyut nadinya berbeda. Denyut nadi Lin Sue seharusnya lemah dan tipis saat ini, sementara denyut nadi radang usus buntu akut terasa kencang dan cepat atau dalam dan kencang. Kata-katanya begitu logis dan berdasar sehingga semua orang tercengang. Ekspresi konselor berubah drastis. Ia buru-buru meraih pergelangan tangan Lin Sue untuk memeriksa denyut nadinya. Seperti yang dikatakan Zhao Chen, denyut nadinya memang sangat lemah. Apakah Anda sudah menstruasi beberapa hari terakhir ini? Pernahkah Anda mengalami kram menstruasi sebelumnya? Tanya konselor. Lin Sue mengumpulkan kekuatannya dan mengangguk dengan susah payah. Adegan ini membuat semua orang tercengang. Astaga, nggak mungkin. Dia benar-benar menebaknya dengan benar. Saya tidak pernah menyangka konselor akan salah mendiagnosisnya.
Jika siswa ini tidak menyadari masalahnya, konsekuensinya bisa sangat serius. Dari mana dia berasal? Dia bahkan lebih cakap daripada mahasiswa doktoral Profesor Xiao. Orang-orang menatap Zhao Chen dengan kaget dan tak percaya. Beberapa gadis bahkan memperlihatkan hati di mata mereka. Adapun teman-teman sekelas yang menegur Zhao Chen, mereka sangat malu. Mereka ditampar wajahnya terlalu cepat. Kesalahan diagnosis konselor bukan karena kurangnya kemampuan. Kejadian yang tiba-tiba, ditambah dengan pencahayaan yang buruk, memengaruhi penilaiannya. Terima kasih, teman sekelas. Setelah mengucapkan terima kasih yang tulus kepada Zhao Chen, konselor tersebut berhenti meminta siapapun untuk membawa Lin Sui ke rumah sakit dan malah memijat titik akupuntur Sanyin Jiao, Zhu Sanli, dan Qihai miliknya. Ketiga titik akupuntur ini sangat efektif dalam meredakan kram menstruasi. Setelah konselor memijatnya, kram menstruasi Lin Sui berangsur-angsur membaik, dan wajahnya yang pucat kembali berwarna. Semua orang menghela napas lega. Saat itulah, terdengar suara dari luar kerumunan, "Apa yang kalian lakukan di sini?" Orang-orang berbalik, dan setelah melihat wajah orang itu dengan jelas, mereka segera memberi jalan untuknya. "Halo, Tuan Xiao. Profesor Xiao, Lin Sui jatuh sakit, dan kami semua di sini membantunya." Profesor tamu tersebut bernama Xiao Xianlin. Ia adalah salah satu pakar medis terkemuka di Universitas Kedokteran Tsinghua. Sosok yang sangat dihormati, menerima tunjangan Dewa Negara, dan terkenal bahkan di kalangan medis internasional. "Hu Qiang, kau juga di sini." Xiao Xianlin berjalan ke kerumunan, melirik konselor yang sedang memijat titik akupuntur Lin Sui, dan bertanya, "Ada apa dengan murid ini?" Menjawab pertanyaan guru, "Itu kram menstruasi yang disebabkan oleh kekurangan qi dan darah. Saya memijat titik akupuntur seperti Sanyin Jiao untuknya, dan itu sangat meredakan rasa sakitnya," jawab Hu Qiang dengan hormat. Wajah pucat dan napas pendek memang merupakan tanda-tanda dismenore akibat kekurangan qi dan darah. Keahlian medis Xiao Xianlin sungguh luar biasa. Ia melihat kondisi Lin Sui sekilas dan berkata dengan puas, "Hu Qiang, Anda sangat ahli dalam membuat keputusan yang tepat dan melakukan pengobatan yang efektif untuk meringankan kondisi ini sejak awal." Hu Qiang merasa malu guru. "Saya tidak pantas menerima pujian Anda. Sebenarnya, saya baru saja membuat diagnosis yang salah, dan berkat bimbingan teman sekelas, saya terhindar dari kesalahan diagnosis." Dia menceritakan apa yang baru saja terjadi, dan Xiao Xianlin cukup terkejut setelah mendengarkannya. Untuk dapat membuat diagnosis yang tepat dalam situasi yang tidak menguntungkan seperti itu dibutuhkan bakat yang luar biasa. Xiao Xianlin langsung tertarik. "Aku tidak menyangka akan ada mahasiswa secemerlang itu di universitas kita." "Dia mahasiswa siapa? Sang Tua? Atau Liu Dapao?" Kedua orang yang dia maksud adalah pakar terkenal di Universitas Kedokteran Tsinghua. Hu Qiang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dilihat dari usia siswa itu, dia seharusnya belum menjadi mahasiswa pasca sarjana." "Oh." Mata Xiao Xianlin langsung berbinar. Kalau saja bakat cemerlang ini bisa diterima sebagai siswa dan dibimbing dengan sungguh-sungguh, niscaya ia akan meraih prestasi gemilang di masa mendatang. Xiao Xianlin yang gemar memberi nasihat menjadi gembira dan segera bertanya, "Di mana dia?" "Dia di sana." "Tunggu. Di mana dia?" Hu Qiang melihat ke arah Zhao Chen berdiri, tetapi mendapati Zhao Chen sudah tidak ada di sana. Teman sekelas itu sudah pergi. Tepat saat kondisi Lin Sui membaik, kata seorang teman sekelas yang mengetahui situasi tersebut. "Pergi? Bagaimana mungkin dia pergi begitu saja?" tanya Hu Qiang, tampak bingung. Xiao Xianlin kecewa, tetapi segera tersenyum lagi. "Tidak apa-apa, asal kita tahu nama dan kelasnya. Itu sudah cukup?" "Ini, aku tidak tahu," kata Hu Qiang dengan wajah getir. "Apa? Bukankah kau baru saja bertanya?" Xiao Xianlin sangat marah. "Tidak," kata Hu Qiang dengan nada kesal, "bagaimana aku bisa tahu dia akan pergi tanpa sepatah kata pun? Orang ini berbuat baik dan tidak meninggalkan namanya. Dia sangat mulia. HMPH, sikapnya seperti tabib bijak zaman dulu. Kau harus belajar darinya." Xiao Xianlin memelototi Hu Qiang dengan kesal dan memarahi. "Biasanya kau tampak pintar. Kenapa kau melakukan hal sebodoh ini kali ini? Seseorang dengan baik hati membantumu, tapi kau bahkan tidak tahu nama atau golongan mereka. Bagaimana aku bisa menemukan mereka? Kalau Lao Zhang dan Liu Dapao sampai duluan, aku akan memberimu pelajaran." Hu Qiang merasa sangat dirugikan. Xiao Xianlin tidak menyerah dan menoleh ke siswa di sekitarnya. Bertanya, "Apakah ada yang tahu sesuatu tentang orang itu?" Semua orang menggelengkan kepala. Zhao Chen selalu menjaga privasinya. Selain teman-teman sekelasnya dan beberapa asisten di gedung anatomi, tidak ada seorang pun dari kelas atau departemen lain yang mengenalnya. Xiao Xianlin sangat kecewa. Begitu pula Lin Sui. "Aku bahkan belum mengucapkan terima kasih padamu. Mengapa kamu sudah pergi?" Dia sangat kesakitan sehingga dia tidak dapat mengingat seperti apa rupa Zhao Chen, yang membuatnya merasa sangat malu dan menyesal. Pada saat yang sama, ada juga sedikit kekaguman dan rasa ingin tahu. "Aku tak pernah menyangka masih ada orang di dunia ini yang berbuat baik tanpa mengharapkan imbalan."
Aku harus menemukannya dan mengucapkan terima kasih secara langsung. Tak seorang pun menduga bahwa kepergian Zhao Chen lebih awal bukan karena karakternya yang mulia, tetapi sekadar karena ia terlalu lapar untuk menanggungnya. Kembali di asramanya, Zhao Chen melahap 10 roti kuku sekaligus, lalu meneguk segelas besar air sebelum menepuk perutnya dan bersendawa puas. Aku ingin tahu bagaimana kabar Kuo Shun? Setelah menahan rasa lapar, Zhao Chen teringat teman sekelasnya yang terluka dan bersiap untuk menjenguknya di ruang perawatan. Namun, saat itu, ia terkejut menemukan jejak energi di dantiannya. Energi ini memancarkan kehangatan samar, membuat orang merasa sangat nyaman. Ini, Zhao Chen buru-buru menemukan jawabannya dalam benih warisan kekuatan kemauan. Menurut catatan dalam benih garis keturunan, tekad adalah energi yang dihasilkan oleh rasa syukur pasien dan keluarga mereka ketika kondisi mereka membaik. Penyembuh perdukunan dapat menyerapnya untuk praktik spiritual mereka. Tekad sangat berguna di tempat-tempat di mana energi spiritual terkuras. Secercah tekad ini berasal dari Lin Sui dan diserap ke dalam tubuhnya melalui benih warisan. Mata Zhao Chen berbinar jadi. Menyembuhkan dan menyelamatkan nyawa juga merupakan bentuk kultivasi. Itu sejalan dengan cara para dukun. Tunggu, kenapa ada bagian baru di lembar informasi? Sebelumnya, lembar informasi hanya memiliki 3 bagian teknik budidaya, pengobatan, dan kajian lain-lain. Tetapi sekarang bagian baru yang disebut jimat telah ditambahkan. Bukankah dikatakan bahwa jimat hanya muncul setelah kultivasi mencapai tingkat tertentu? Kenapa baru muncul sekarang? Apakah karena kekuatan kehendak? Dugaan Zhao Chen benar. Bagian jimat muncul lebih cepat dari jadwal justru karena kekuatan kehendak. Energi magis ini tidak hanya membantu kultivasi tetapi juga dapat digunakan untuk menarik jimat dan merapal mantra. Namun, bagian jimat saat ini kosong, kemungkinan karena kekuatan kehendak yang kurang. Meskipun saya sedikit kecewa, saya sangat gembira. Dengan lebih banyak sumpah di masa mendatang, apakah Anda masih takut tidak bisa mempelajari jimat dan jampi-jampi? Ketika Zhao Chen tiba di ruang perawatan, pertandingan basket telah usai, dan para siswa dari kelas 3 pengobatan tradisional Tiongkok dan Barat terpadu serta kelas 2 ortopedi sudah ada di sana. Reaksi mereka saat melihatnya sangat berbeda. Tatapan mata para siswa kelas 3 pengobatan tradisional Cina dan Barat terpadu dipenuhi kegembiraan dan kekaguman, sedangkan tatapan mata para siswa kelas 2 ortopedi jauh lebih menarik, mengandung kebencian dan keengganan, tetapi lebih berupa ketakutan. Zhao Chen langsung menghampiri Kuo Shun dan bertanya, "Pak Tua Kuo, bagaimana keadaan kakimu?" "Tidak serius." Kuo Shun mengompres pergelangan kakinya dengan es dan menjawab sambil tersenyum. "Hanya cedera jaringan lunak. Saya jauh lebih beruntung daripada orang-orang di sana." Cedera yang dialami orang-orang pada golongan cedera tulang kedua jauh lebih serius daripada yang dialami Kuo Shun, terutama Xing Qiang, yang tulangnya patah dan ia tidak akan mampu pulih selama beberapa bulan. Untung saja tidak ada tulang yang patah. Zhao Chen merasa lega. Lalu bertanya pada Liu Ju, "Bos, apakah kamu menang?" "Tentu saja kita menang." Liu Ju tertawa penuh kemenangan. "Kau benar-benar membuat kelas 2 Departemen Ortopedi kehilangan semangat. Bagaimana mungkin kita tidak menang?" "Kakak ketiga, kenapa aku tidak pernah tahu kau pemain basket yang hebat?" "Saya hanya seorang pemula." Zhao Chen tidak merendah. Dia memang seorang pemula dalam hal bola basket. Namun, kata-kata ini terdengar seperti sarkasme yang kuat bagi anggota kelas ortopedi 2. "Sialan, sombong banget sih kamu. Kalau kamu masih pemula, kita ini apa?" "Anak itu pasti sengaja. Dia sendirian menghancurkan kelas kita, dan dia masih mengaku sebagai murid baru. Dia jelas-jelas merendahkan dirinya sendiri dan mengejek kita. Apakah menyenangkan menang dan kemudian menampar wajah seseorang?" Para anggota kelas 2 ortopedi sangat tidak senang, tetapi tidak seorang pun berani mengatakan sepatah kata pun, karena mereka telah ditakuti oleh Zhao Chen. Setelah mengompres dengan es, Kuo Shun meninggalkan ruang perawatan dan kembali ke asramanya untuk beristirahat. Ia akan kembali keesokan harinya untuk mengompres dengan salep pengaktif darah dan penghilang stasis. Zhao Chen kembali ke asramanya, dan setelah mengantar teman-teman sekelasnya yang datang untuk beribadah, ia berbaring di tempat tidurnya. Ia tampak tertidur, tetapi sebenarnya, ia asyik mempelajari pengetahuan medis yang luas di lembar informasi itu dengan penuh semangat. Keesokan harinya, Zhao Chen pergi ke beberapa apotek dekat sekolah, tetapi kembali dengan tangan kosong. Apotek-apotek ini kehabisan stok beberapa herbal penting, atau harganya melebihi anggarannya. Setelah berpikir panjang, Zhao Chen memutuskan untuk pergi ke pasar herbal Tiongkok di akhir pekan. Herbal di sana dijual dengan harga grosir, yang pasti jauh lebih murah daripada harga eceran. Setiap sen yang dihemat sangat berarti. Pada hari-hari berikutnya, Zhao Chen menghabiskan waktunya mempelajari teori pengobatan tradisional Tiongkok peninggalan Wu Peng dan mempraktikkan 4 teknik suci. Hari-harinya cukup memuaskan, tetapi nafsu makannya terus meningkat, menyebabkan dompetnya cepat kosong. Hari Jumat tiba dalam sekejap mata. Begitu kelas sore berakhir, Wu Yan kembali ke asramanya untuk berdandan. Ia tidak hanya berganti pakaian yang rapi, tetapi juga mengoleskan banyak gel rambut ke kepalanya,
membuat dirinya terlihat cukup rapi. Kakak keempat, ada apa denganmu? Apa kamu mau kencan? Tanya Wang Rongfeng penasaran. Wu Yan berbalik dan tersenyum, lalu menjawab, kakak kedua, kau benar. Aku sudah berencana makan malam dan menonton film dengan seorang gadis dari sekolah guru. Wah, kamu pintar sekali bicara. Kapan kamu mau mengajariku trik? Aku sudah melajang selama hampir 20 tahun. Wang Rongfeng sangat iri. Kakak kedua, berhentilah bermimpi. Kakak keempat adalah pemuda yang tampan. Bisakah kau dibandingkan dengannya? Balas Liu Ju tanpa basa-basi. Meskipun aku tidak bisa dibandingkan dengan saudara keempat, aku tetap cantik, kata Wang Rongfeng, masih agak percaya diri. Liu Ju meliriknya dari samping dan menjawab, apakah itu ekor rubah atau kerisan? Saat keduanya sedang bertengkar, Zhao Chen berkata pada Wu Yan, kakak keempat, bolehkah aku meminjam komputermu malam ini? Gunakan sesukamu. Wu Yan meletakkan laptop itu langsung di tempat tidur Zhao Chen, lalu bercermin, mengangguk puas, lalu berjalan keluar asrama dengan kepala tegak. Liu Ju mendekat dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Kakak ketiga, kamu mau main game? Ayo, main LOL bareng aku akan tunjukkan cara mainnya dan bikin kamu bersinar. Zhao Chen menggelengkan kepalanya dan menolak saya tidak bermain game. Jadi, kamu berencana menonton film? Kakak kedua punya beberapa film bagus di sini. Mau nonton? Seperti Tokyo agak panas, Mosquito Child adalah perusahaan besar, dan film-film terbaru perusahaan lain, aku punya semuanya di sini. Wang Rongfeng semakin bersemangat saat berbicara, dan suaranya semakin keras. Sudahlah, aku pinjam komputer Lausi untuk mengerjakan PR-ku. Zhao Chen buru-buru menjelaskan tujuannya. Takut kesalahpahaman akan semakin parah. Mengerjakan soal latihan? Liu Zuo dan Wang Rongfeng sama-sama terkejut. Ya, ini pertanyaan tentang teori dasar pengobatan tradisional Tiongkok. Zhao Chen mengangguk dan berkata, beberapa hari terakhir ini, ia terutama mempelajari teori-teori dasar Qi, Yin Yang, dan 5 elemen. Apa yang ia pelajari mungkin tanpa terbatas, tetapi semuanya sangat mendalam. Lagi pula, pemahaman Wu Peng tentang Qi, Yin Yang, dan 5 elemen jauh melampaui orang lain. Meskipun Zhao Chen belum sepenuhnya memahami konsep-konsep ini, ia telah melampaui kebanyakan dokter di kedua bidang ini. Zhao Chen tidak terburu-buru mempelajari pengetahuan baru. Ia memahami prinsip untuk tidak mencoba melakukan terlalu banyak hal sekaligus. Yang perlu ia lakukan sekarang adalah mengkonsolidasikan dan memperdalam pengetahuan yang telah ia pelajari. Itulah sebabnya ia berpikir untuk mengerjakan soal latihan. Menurutnya, tidak ada cara yang lebih baik untuk meningkatkan daya ingat selain ini. Liu Zuo dan Wang Rongfeng tidak menyadari rincian internal ini, dan mereka berdua tercengang setelah memastikan bahwa Zhao Chen serius. Saya pernah melihat orang meminjam komputer untuk bermain game, menonton anime baru, atau menonton film, tetapi saya belum pernah melihat orang meminjam komputer untuk mengerjakan pekerjaan rumah. Bahkan siswa terbaik pun tidak menggunakan komputer seperti itu. Zhao Chen tersenyum kecut, tidak memberikan penjelasan, menyimpan laptop Wu Yan, dan kemudian pergi ke gedung anatomi. Asistennya belum menyelesaikan pekerjaannya, dia tidak akan bisa mulai bekerja di komputer sampai dia kembali di malam hari. Setelah kehilangan muka beberapa hari yang lalu, Wang Lei dan dua rekannya mengundurkan diri dari pekerjaan mereka sebagai asisten di gedung anatomi. Meskipun mereka merekrut beberapa orang lagi, para karyawan baru tersebut belum terbiasa dengan pekerjaan tersebut, dan Zhao Chen masih harus menjaga semuanya tetap berjalan. Sekitar pukul 9 malam, Zhao Chen kembali ke asramanya setelah menyelesaikan pekerjaannya. Wu Yan masih bersenang-senang di luar dan belum kembali, sementara Liu Ju dan Wang Rongfeng sedang bermain League of Legends bersama di komputer mereka. Dilihat dari penampilan mereka mungkin belum berhenti sejak kembali ke asrama sore itu. Setelah mengobrol dengan keduanya selama beberapa menit, Zhao Chen membuka laptop Wu Yan dan memasukkan URL forum sekolah. Di forum Universitas Kedokteran Sihua, terdapat bagian khusus kedokteran tempat banyak dosen dan profesor mengunggah pertanyaan untuk dijawab oleh mahasiswa. Beberapa mahasiswa tingkat akhir yang telah lulus dan memasuki dunia kerja juga mengunggah kasus-kasus sulit dan rumit yang mereka temui dalam praktik klinis di forum tersebut untuk dipelajari oleh mahasiswa tingkat akhir. Bagian ini memiliki sejumlah besar pertanyaan, yang sangat sesuai dengan kebutuhan Zhao Chen. Setelah mendaftar akun, Zhao Chen mencari semua pertanyaan tentang teori Qi dan Yin Yang dan 5 elemen, dan mulai menjawabnya. Awalnya, Zhao Chen tidak terlalu cepat dalam memecahkan masalah, tetapi setelah berusaha lebih keras dan membuka pikirannya, kecepatannya meningkat secara signifikan. Akhirnya, ia hanya perlu melirik soal untuk langsung mengingat jawabannya. Zhao Chen kemudian memulai caranya dengan mengacak-acak postingan forum, dengan cepat memberikan solusinya pada postingan demi postingan. Dia terus bergumam pada dirinya sendiri. Apa itu Yin dan Yang? Sederhana saja. Ada diskusi panjang tentang Yin dan Yang di lembar informasi, yang merupakan pencerahan seumur hidup Wu Peng. Saya akan mengutip satu bagian.
Apa pentingnya klasifikasi benda-benda berdasarkan atribut 5 elemen dalam teori 5 elemen bagi pengobatan tradisional Tiongkok? Ini pertanyaan yang bagus. Ini akan membantu saya mengkonsolidasikan apa yang baru saja saya pelajari tentang teori 5 elemen. Zhao Chen, yang asyik mengerjakan soal latihan, tidak menyangka akan terjadi keributan di forum sekolah akibat spammingnya. Ini adalah waktu tersibuk di forum sekolah. Meskipun kebanyakan orang mengobrol di bagian gosip, beberapa orang mengunjungi bagian lain untuk melihat apakah ada postingan baru. Tak lama kemudian, seseorang menemukan bahwa beberapa halaman balasan terbaru di bagian medis berasal dari orang yang sama, dan ia bahkan telah menemukan banyak postingan lama. Ini memenuhi forum. Berita itu menyebar dengan cepat, dan para pelajar berbondong-bondong ke tempat kejadian, mengunggah kecaman satu demi satu. Tak seorang pun percaya Zhao Chen menjawab pertanyaan dengan serius, karena kecepatan balasannya begitu cepat sehingga terkesan sengaja membuat masalah. Terlebih lagi, orang-orang dari disiplin ilmu lain tidak mempelajari pengobatan tradisional Tiongkok dan tidak dapat memahami jawabannya. Sesekali, satu atau dua unggahan mencoba membela Zhao Chen, tetapi dengan cepat tenggelam oleh banyaknya kecaman. Akan tetapi, hal tersebut tidak memengaruhi Zhao Chen, karena ia terlalu asyik mengerjakan soal dan tidak punya waktu untuk memperhatikan hal lain. Melihat serangan daring terus berlanjut dan kecaman tidak berpengaruh, orang-orang mulai menghubungi moderator forum medis. Han Xiaoyun, seorang mahasiswa jurusan inspeksi kesehatan, adalah salah satu dari 4 moderator. Ia sedang bernyanyi karaoke bersama beberapa sahabatnya ketika menerima telepon dari seorang teman sekelas Xiaoyun, cepat periksa forum sekolah. Ada yang dengan jahat membanjiri bagian medis. Sebagai moderator, kamu harus mengendalikan situasi. Datang ke forum sekolah kita untuk membanjirinya dengan postingan? Apa orang ini ingin mati? Han Xiaoyun mengerutkan kening, masuk ke forum di ponselnya, dan benar saja, beberapa halaman balasan terbaru semuanya berasal dari ID yang sama pria yang ingin menjadi dukun. Hanya balasan terbaru untuk beberapa postingan teratas yang tidak memiliki nama ini. Mau jadi dukunnya? Nama aneh macam apa itu? Dukun-dukun di game ini jelek semua. Dan orang ini malah mau jadi dukunnya? Seleranya aneh banget. Han Xiaoyun mengeluh, jelas-jelas salah paham dengan arti ID itu. Han Xiaoyun mengklik postingan di atas dan melihat bahwa bukan pria yang ingin menjadi dukun itu yang tidak membalas postingan tersebut, melainkan banyak orang yang membalas di bawahnya untuk mengutuknya. Kena bully forum yang liar dan berbahaya. Datang ke forum sekolah kita untuk bikin onar. Apa kau mau mati? Mana moderatornya? Cepat blokir akun orang ini. Dulu ada seseorang yang bertindak sok seperti Anda, dan sekarang rumput di kuburannya tingginya lebih dari 1 meter.